ini adalah surat edaran dari Dirjen yang disampaikan oleh Sesdijen, tapi waktu itu masih di 2023, yang 2024 belum ya. Tapi selama 2024-nya belum, kita anggap yang 2023 ini masih berlaku ya. Bahwa terkait pemutakhiran Dapodik itu sudah dibuatkan surat edaran, tapi 2023 semoga ini akan diperbarui, dimunculkan lagi edaran lagi ya. Nah, ini harusnya ditujukan ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Harusnya semua dinas kabupaten kota mendapatkan surat edaran ini ya. Nah, saya bacakan singkat ya. Dengan hormat, kami informasikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Permendikbudristek nomor 31 tahun 2022 tentang satu data pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, serta Kemendikbudristek nomor 303 M 2022 tentang petunjuk teknis data pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, kursus, dan pelatihan, maka satuan pendidikan diharuskan melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Salah satu tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kota adalah menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data melalui data pokok pendidikan atau lebih dikenal dengan Dapodik. Dan seterusnya, seterusnya. Nah, ini dikeluarkan oleh Sesdijen. Ya, tembusannya ke Dirjen Pendidikan Vokasi dan Direktorat Kursus dan Pelatihan. Semoga edaran ini bisa diperbarui di 2024 ini, diedarkan lagi ke semua kabupaten kota yang jumlahnya kurang lebih sekitar 512 kabupaten kota. Ya. Nah, kemudian sebelum saya memberikan pengarahan, saya sudah petakan permasalahan-permasalahan yang sering kali Ibu Bapak hadapi. Apakah Ibu Bapak termasuk yang di situ atau termasuk yang lain? Boleh ditambahkan ya. Nah, saya share screen lagi berikutnya. Kita coba cermati. Yang pertama seringkali ada yang belum pernah isi dapodik, Pak. Tuh. Nah, ini tentu semuanya punya solusi masing-masing ya. Ada juga yang, Pak, NPSN-nya saya sudah punya, Pak. Tapi kode registrasi itu apa ya, Pak? Belum punya saya, nggak ngerti kode registrasi itu apa. Ada yang seperti itu ya. Coba Ibu Bapak semua yang hadir di ruangan ini semuanya introspeksi. Ibu Bapak termasuk yang mana gitu ya. Ada juga yang nomor 3. Pak, maaf Pak, operator dinas setempat nggak ngerti Pak, nggak bisa membantu Pak. Mohon maaf, kasarannya ada juga loh yang nggak mau tahu ya. Semoga di tempat ibu bapak tidak ya. Nah, gitu. Semoga operator dinas setempatnya bisa memahami dan membantu ibu bapak karena itu sangat penting. Tidak bisa 100% semuanya saya yang membantu. Tapi ada juga wewenangnya dari operator dinas setempat. Ada lagi yang nomor 4. Pak, saya sudah punya NPSN-nya, Pak. Kode registrasinya juga sudah punya sih. Tapi nggak ngerti, Pak. Ngisinya gimana caranya, Pak ya? Nah, ada yang seperti itu. Ada juga, ya, yang Pak, saya sudah pernah login, tapi sudah lama, Pak. Dan belum pernah ngisi datanya. Bagaimana ya caranya? Urut-urutan mengawalinya kalau mau ngisi data bagaimana ya? Ada yang seperti itu. Jadi bisa masuk ke Dapodik, belum pernah isi data. Ada juga yang sudah pernah isi data. Data peserta didik sudah pernah, Pak. Tapi kenapa kok LKP saya kok nggak pernah terupdate ya, Pak ya? Nah, karena dia belum bisa isi rombel. Isi peserta didik iya, rombelnya belum. Nah, apakah ibu bapak ada yang seperti itu? Ngisi peserta didiknya pinter, tapi bagian rombelnya masih belum pernah atau nggak ngerti apa itu rombel ya. Nanti kita bahas semua sehingga waktu kita cukup panjang hari ini. Semoga yang disampaikan Pak Syahril benar sekali ya. Kegiatan hari ini kalau misalkan ini 100 peserta yang belum berhasil, belum bisa mengupdate sendiri, masih perlu bantuan, itu misalkan ada 60 LKP misalkan, harapan kita tentunya 60 itu yang kita utamakan dan dengan kegiatan hari ini, selanjutnya 60 LKP itu sudah bisa ngisi sendiri gitu ya, sehingga kegiatan ini dikatakan berhasil.
Ada lagi yang nomor 7. Pak, sudah Pak, saya ngisi datanya sudah bisa, bikin rombel sudah bisa Pak. Tapi ini ada PTK baru Pak, saya ingin menambahkan nggak bisa. Cara menambahkan PTK bagaimana ya Pak? Atau barangkali PTK-nya selama ini belum pernah diisikan Pak. Nah, itu ya. Itu juga permasalahan tersendiri. Coba Ibu Bapak renungkan termasuk yang nomor berapa bisa Ibu Bapak catat nanti ya. Kita pecahkan dengan solusi-solusi yang ada. Ada juga yang belum mendaftarkan operator LKP. Gimana ya Pak cara mendaftarkan operator LKP? Atau mungkin operatornya baru, Pak. Ini ada pergantian operator, Pak. Gimana ini, Pak? Saya mau daftarkan operator LKP yang baru. Mungkin yang lama resign kah atau lain lain kegiatan ya sehingga ganti operator. Atau nomor 9. Nah, tadi sempat ditulis di kolom chat ya, sudah pernah isi dapodik sih Pak, tapi email passwordnya akunnya lupa. Gimana ini Pak kalau lupa ini Pak? Atau bisa jadi operator yang biasa bantu ngisi dapodik sudah nggak ada dan tidak memberikan akunnya, sehingga yang baru ini bingung gimana nih ngisinya karena akun yang biasa ngisi sudah resign misalkan. Ya, atau yang paling banyak nomor 10, Pak, sudah bisa semua sih Pak, tapi muncul merah di dashboard Pak, suruh menambahkan kepala sekolah atau pimpinan. Gimana caranya Pak menambahkan ini ya? Nah, dan yang sering kali terakhir, Pak, sudah bisa semua sebetulnya Pak. Eh, Dapodiknya, peserta didiknya sudah, rombelnya sudah, tapi kok belum sinkron ya? Gimana Pak cara mensinkronkan? Itu ya. Itu yang bisa saya petakan dan ini selama saya keliling di seluruh pelosok Indonesia, itu pertanyaan-pertanyaan ini sering ditanyakan, ya. Tapi kalau ada ibu bapak, ada yang di luar ini bisa ditambahkan di sini yang nomor 12, 13, 14. Boleh ditambahin, Pak. Permasalahan saya di sini. Boleh kita tambahkan nanti ya. Nah, itu. Nah, di sini sepintas kita lihat bahwa dari 11.000 ya sebetulnya kan lengkapnya 17.000, tapi yang aktif, yang punya NPSN, yang biasa terdata di Dapodik kurang lebih 11.595 ya. Tapi yang belum sinkron di situ nampak banyak ya, masih banyak. Jadi artinya sebagian teman-teman masih banyak yang belum paham sepenuhnya bagaimana cara update data yang benar dan bagaimana cara mensinkronkan. Saat ini Ibu Bapak diberi kesempatan selama 2 tahun atau 4 semester untuk mengisi atau mengupdate Dapodik. Kalau selama 2 tahun berturut-turut atau 4 semester berturut-turut, Ibu Bapak tidak update Dapodik, saya khawatir NPSN yang Ibu Bapak miliki, NPSN itu kan nomor pokok sekolah nasional, itu adalah nomor induk lembaga, itu penting sekali ya. Itu akan dibekukan. Kalau dibekukan kan Ibu Bapak nggak bisa update, nggak bisa akses bantuan, nggak bisa ngapa-ngapain. Sayang sekali. Ya, jangan sampai terjadi ya. Nah, untuk itu perlu update. Nah, update itu periodiknya, saya ingatkan, kalau perlu dicatat, silakan dicatat. Jadi periodik yang semester ganjil, seperti eh, kalau tahun ajaran baru itu biasanya kan Juli sampai Desember gitu ya. Kalau di Dapodik juga sama. Jadi tanggal 1 Juli, kalau sekarang kita di bulan Maret ya, berarti kita masuk di semester genap ya. Jadi 1 Juli sampai 31 Desember itu minimal Ibu Bapak update Dapodik 1 kali minimal ya. Kemudian semester genapnya itu 1 Januari sampai 30 Juni harus update. Nah, sekarang kan kita masih di bulan Maret kan. Terakhir kan nanti sampai 30 Juni. Gitu loh. Jadi apa yang diupayakan Pak Syahril ini sangat tepat. Karena Ibu Bapak masih dalam masa proses pengisian dapodik. Belum terlambat. Gitu ya. Karena belum 30 Juni. Lah, manfaatkan. Nggak usah nunggu sampai maaf 28 Juni, 29 Juni, 30 Juni pas bagusan ngisi. Jangan. Jangan mepet. Karena kalau mepet nanti semua ngisi data, update, nanti servernya pas drop, Ibu Bapak nggak berhasil.
Ya, nah momen-momen sekarang ini mungkin ya kalau ada yang sedang menjalankan ibadah puasa ya, kemudian jamnya kan fleksibel sekali itu 24 jam kan. Barangkali mungkin ada yang sahur, kemudian habis sahur nggak bisa langsung tidur, update dapodik dulu, silakan ya. Atau mungkin punya waktunya di jam-jam mungkin malam, silahkan mungkin habis apa itu biasanya habis berbuka kemudian ada sholat ya. Nah, setelah itu mungkin barusan ngisi dapodik. Silahkan. Tiap-tiap orang punya keluangan waktu yang berbeda-beda. Tapi mohon diupdate ya. Diupdate satu semester minimal satu kali. Tadi saya katakan, jadi periodenya 1 Januari sampai 30 Juni untuk semester genap ini dan 1 Juli sampai 31 Desember nanti untuk semester ganjilnya. Ibu Bapak, seperti yang tadi saya sampaikan, ada urut-urutan yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Dengan sedikit paparan, saya ingin memberikan gambaran supaya Ibu Bapak setidaknya cukup paham dulu. Setelah itu baru kita kasihin kesempatan untuk memecahkan permasalahan yang Ibu Bapak hadapi. Hari ini kita BIMTEK pengelolaan Dapodik untuk menertibkan administrasi. Ya. Nah, tentu Dapodik ini sangat penting karena ini yang dijadikan database untuk perencanaan di pemerintahan. Ya, tentu kalau Ibu Bapak tidak update, ya pemerintahnya tidak punya data. Kalau pemerintahnya tidak punya data, bagaimana kita mau merencanakan? Datanya aja nggak ada. Bagaimana kita mau menganggarkan? Anggarannya untuk siapa? Datanya aja nggak jelas. Itu mohon tentu kita perlu bekerja sama. Nggak bisa Pak Syahril sendirian atau saya sendirian. Nggak bisa. Tentu ibu bapak yang harus banyak berperan. Gitu ya. Kalau terkait ini mungkin tadi sudah disampaikan Kak dengan Bu Mardiana ya. Sudah nggak perlu lagi ya. Oke, ke sini aja ya. Dua ini adalah senjata utama ibu bapak. Ibu bapak selaku pengelola ataupun admin di LKP. Ya, kalau pengelola harusnya ibu bapak pegang dua ini. NPSN harus punya, kode registrasi harus punya. Modelnya seperti ini loh. Jadi kalau NPSN itu ada sertifikatnya sebelumnya, tapi kalau belum punya ya enggak apa-apa. Ini bisa diminta di operator dinas setempat. Tapi kalau belum punya sertifikatnya minimal kodenya ini dulu punya. Nah ini. Ini NPSN ini ada kodenya, misalkan saja K sekian sekian, nah nomornya sekian. Ini harus punya. Ini sebagai identitas. Kalau dulu itu namanya NILEK, nomor induk lembaga. Itu yang lama diganti NPSN, ya, nomor pokok sekolah nasional. Ini sebagai identitas lembaga ibu bapak harus punya, gitu ya. Nah, kalau ingin punya ini bagaimana, Pak? Mudah sekali. Yang penting Ibu Bapak punya izin operasional, menandakan bahwa lembaga Ibu Bapak itu secara legalitas itu legal gitu ya, punya izin gitu kan. Nah, dari izin operasional silahkan ke operator dinas setempat. Nanti akan diberikan NPSN ini. Nah, cuman NPSN saja tidak cukup. Ya, kita perlu namanya kode registrasi. Nah, kode registrasi itu tidak untuk dihafal seperti ini. Ini ada kode-kode unik kombinasi dari huruf sama angka. Nggak usah dihafal. Nah, ini perlu diberikan. Jadi kalau sudah NPSN, minta tolong sekali lagi dengan menunjukkan NPSN ini, saya minta tolong dong kode registrasi LKP saya. Nah, baru kalau sudah punya dua-duanya, baru kita bisa melakukan pendataan Hanya untuk kadang update Dapodik. Ya, gitu ya. Nah, ini. Jadi intinya dua tadi kan, NPSN sama kode registrasi gitu kan. Nah setelah itu ada dua link. Nah dua link ini nggak usah dicatat. Nanti kan sekali lagi materi ini nanti akan dibagi, akan saya berikan gitu kan. Nah linknya ini ada dua. Satu Dapodik vokasi kemdikbud.go.id yang warnanya kuning ini ya. Dapodik titik vokasi titik kemdikbud titik go titik id. Ini tujuannya untuk pembuatan rombel nanti ini.
Sementara yang manajemen titik vokasi titik Kemdikbud titik Go, yang warnanya putih ini untuk ngisi data peserta didik kan gitu. Jadi dua ini penting, kuning iya, putih iya. Kalau yang dulu, nah ini bedanya Dapodik yang sebelumnya itu cukup satu ini, yang atas yang kuning ini saja cukup. Artinya ngisi peserta didik ya di sini, bikin rombel ya di sini, semua di sini. Sekarang enggak. Sekarang yang baru dibedakan yang manajemen untuk ngisi peserta didik, yang kuning untuk buat rombelnya. Gitu ya. Dua ini nanti dicermati. Nah, terus tadi saya katakan, kalau sudah punya NPSN, Pak, sudah punya kode registrasi, Pak, terus gimana dong? Ya, otomatis kalau kita belum pernah ngisi, ya kita harus registrasi dulu, gitu. Ya, jadi Ibu Bapak setelah masuk ke Dapodik Vokasi, nanti di sini ada pertanyaan, mau login atau bawahnya ini ada kata-kata belum punya akun. Kalau belum punya akun, diklik nih registrasi terlebih dahulu. Gitu ya Ibu Bapak ya. Jadi ada dua macam kan. Oh sudah bisa kok Pak. Ya langsung login. Pak belum pernah Pak. Ya registrasi dulu. Nah, semoga jelas. Oke. Nah bekalnya registrasi itu apa? Ya dua tadi yang saya katakan di awal. NPSN-nya nomor berapa? Kode registrasinya nomor berapa? Gitu ya. Nah itu di sini ya. Tentu Ibu Bapak saya ingatkan sekali lagi. Nah, bagi yang masih baru punya kode registrasi misalkan, belum pernah ngisi Dapodik, langkah pertamanya kalau kita ingin ingin verifikasi, ingin registrasi, langkah pertama Ibu Bapak masuk di sini dulu aja, di manajemen dulu aja. Ya, langkah pertama masuk di manajemen dulu aja. Nanti setelah masuk di linknya manajemen ini nanti kan ditanya, kode registrasinya nomor berapa, NPSN-nya nomor berapa, baru verifikasi. Itu ya, ditujukan bagi yang masih baru ya, masih baru. Masuk di manajemen, ya di sini ada linknya manajemen. Kemudian nanti tanya kode registrasi sama NPSN, isikan. Kan sudah punya, isikan verifikasi. Gitu ya. Kemudian kalau sudah diverifikasi, sudah berhasil, nanti Ibu Bapak baru bisa masuk ke menunya ke dashboardnya. Gitu. Nah, seringkali kembali lagi ke sini sedikit, seringkali pada waktu diverifikasi nanti kan Ibu Bapak disuruh ngisi alamat ya. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah. Mohon alamatnya agak dipersingkat. Contoh-contoh. Kalau yang di kabupaten kota, eh, dia istilahnya di kota, alamatnya pendek. Contoh, Jalan Guntur 33 Kota Malang. Nah, itu kebetulan pendek ya. Atau Jalan Guntur 33 RT 2 RW 5 misalkan Ororodowo Klojen Kota Malang. Itu masih pendek. Tapi kan ada juga yang alamatnya panjang atau mungkin di dusun mungkin kan panjang. Itu disingkat, diperpendek. Jangan lengkap. Misalkan contoh aja misalkan ya kalau saya tulis panjang ini ya. Kalau di kota ya, Jalan Guntur nomor 33, kemudian RT 2, RW 5, Kelurahan Oro-Orodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Jadi panjang. Nah, itu boleh disingkat tadi Jalan Guntur 33, Kota Malang. Boleh, nggak apa-apa. Ya, atau Jalan Guntur 33, koma Oro-Orodowo, itu berarti kelurahannya. Nggak usah disebutin kelurahan, nggak usah. Terus Klojen, itu kecamatannya, Kota Malang. Boleh. Kalau ibu bapak ada di dusun misalkan, nama dusunnya apa, RT berapa, RW berapa, ya, kemudian langsung eh, desanya apa, kemudian kecamatannya apa, itu boleh. Jangan disebutkan secara lengkap. Contoh ya, misalkan dusunnya A gitu kan, RT sekian, RW sekian, desa ini. Kemudian kecamatan ini, kemudian kabupaten ini, itu kan panjang karena ada kata-kata desa, kemudian kata-kata kecamatan, barusan kota. Agak disingkat. Kalau terlalu panjang, dia nggak nerima. Nah, sehingga nggak bisa lanjut gitu loh. Pak, alamatnya sudah tak isi kok nggak bisa lanjut. Nah, alamatnya dipersingkat. Tapi tetap jelas ya, disingkat.
Oke. Nah, kalau sudah berhasil, barulah Ibu Bapak bisa login, gitu ya. Bisa login, gitu. Nah, kalau sudah bisa login, apa Pak yang perlu diutamakan gitu ya. Sebetulnya urut-urutannya di sini kalau Ibu Bapak masuk yang di dapodik ya, masuk di dapodik. Itu habis dashboard itu di bawahnya ini ada lembaga, ada data. Nanti saya tunjukkan ya. Nanti saya tunjukkan. Jadi istilahnya itu kita bagi menjadi 3 bagian ya. Istilahnya ini komit dulu ini. Komit itu berarti saya paparkan dulu. Nah, Ibu Bapak melihat paparan saya dulu. Nanti paparan saya kurang jelas, nanti masuk ke bagian kedua itu proses. Nanti akan saya peragakan, saya demonstrasikan gitu. Ya. Nah, baru ketiganya nanti tetap kita bisa tanya jawab kalau ada permasalahan yang belum tuntas. Ya. Nah, jadi urut-urutannya lembaga dilengkapi dulu Ibu Bapak. Ya, lembaga. Itu yang bagus ya. Nah, kalau data-data lembaga, kelembagaan itu sudah dilengkap-lengkapi, baru periodik, ya, data periodik. Nah, itu seperti ini. Apakah Ibu Bapak menyelenggarakan tiap hari atau seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu, atau bagaimana ya? Terus menerima bantuan nggak kalau ada bantuan, gitu kan? Menerima banper nggak, gitu ya? Terus sertifikatnya ada nggak? Kalau ada ya ada, kalau belum, belum, nggak masalah. Terus listrik, gayanya listrik berapa? Kan ada yang mungkin 1.300 Pak, 2.200 Pak, mungkin ada yang 5.500 dan lain sebagainya ya. Terus internetnya pakai apa? Itu dapodik, eh, data periodik ya. Lembaga, data periodik, kemudian layanan. Nah ini, layanan ini penting. Karena Ibu Bapak yang lama itu sudah diperbarui ya Ibu Bapak. Jadi sekarang kan modelnya ada kayak kurikulumnya, kayak gitu-gitu. Itu sudah diperbarui. Ya, jadi buat lembaga layanan. Nah, contoh kalau misalkan kalau saya ingin tambahkan layanan bagaimana Pak? Nah, jadi di lembaga itu ada layanan, tinggal tambah layanan ya. Udah disesuaikan aja. Karena sekarang kan kurikulumnya masuk apa gitu kan. Jurusannya apa kayak gitu. Ya, ini perlu disesuaikan. Buatlah ya, terutama yang kalau yang yang semester lalu sudah kok Pak. Ya sudah enggak perlu buat layanan lagi kecuali kalau punya program baru lagi ya gitu. Tapi kalau yang sudah lama-lama belum ngisi, kayaknya perlu buat layanan dulu. Nah, kayak gini ya. Sehingga kita bisa sesuaikan nanti. Contoh misalkan pemasaran digital dulu enggak ada. Atau sekarang kalau ibu bapak mungkin punya budidaya, misalkan dulu ndak ada kayak gitu-gitu tuh kan. Ada yang dulu ndak ada, sekarang diperbarui. Walaupun yang sekarang pun belum lengkap 100% ya. Nah, masih perlu penyesuaian ya, ndak apa-apa. Tapi secara globalnya tetap bisa kok ibu bapak ya. Nanti kalau ada kendala nanti bilang nanti saya bantu solusi. Nah, ini disesuaikan. Jadi mulai dari kurikulumnya, jurusannya, nama jurusannya disesuaikan. Gitu ya. Itu dilengkap-lengkapi. Nah, kemudian tadi urut-urutannya ada PTK ya. Mungkin tadi ada yang punya masalah ya. PTK lama bagaimana? Kalau PTK baru bagaimana? Kalau nyalin PTK bagaimana? Atau PTK-nya belum terdaftar, Pak. Cara ngisinya bagaimana? Gitu kan. Nah, tadi teman-teman kan sudah saya berikan link kan. Ada linknya Dapodik, ada linknya manajemen. Saya beri satu link lagi. Nah, ini. Ini namanya linknya Verval PTK. Nah, ini tujuannya untuk menambahkan PTK baru. Ya, Ibu Bapak. Jadi linknya Ibu Bapak dapat 3 ya. Tadi yang Dapodik sama yang manajemen buat bolak-balik untuk update Dapodik. Tapi khusus PTK, kalau ingin menambahkan lewat yang kuning ini, yang saya kotakin ini, Verval PTK. Apa sih Pak menunya kalau Verval PTK? Nanti menunya kayak gini. Nah, Ibu Bapak diminta untuk login. Lah, terus loginnya pakai email mana, Pak? Nah, ini yang teman-teman juga nanti punya kendala. Emailnya bukan email password yang digunakan untuk yang dapodik sama manajemen yang tadi. Bukan. Baru lagi. Jadi ini namanya emailnya ini operator LKP. Nah, tentu operator LKP ini harus didaftarkan dulu. Oh gitu ya Pak. Didaftarkan di mana? Ada satu lagi namanya SDM data. Loh.
Jadi teman-teman ada 4 nanti ya, teman-teman itu. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Nah ini ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya Pak, operator LKP sudah punya kok Pak. Jadi punya 2 ya. Satu itu dipakai untuk login di Perval PTK, yang satu dipakai untuk dapodik sama manajemen. Nah, yang dipakai operator LKP ini yang sudah terdaftar diisikan. Kalau ini benar bisa masuk login, nah kita baru masuk ke Perval PTK. Walaupun ini masih terus dikembangkan ya, sama tim Sesdijen Pusat masih terus dikembangkan. Tidak apa-apa. Disuruh ngisi apa, Pak? Ngisi ini loh, intinya cuma 4. Identitas, domisili, kepegawaian, penugasan. Jadi instruktur itu kalau instruktur baru, Pak, iya Pak, ini saya punya instruktur baru. Ya sudah, siapkan aja. Identitas ini kan KTP atau KK-nya beliau sebagai instruktur. Diminta, difotokopi. Ya, kalau kita sudah pegang KTP sama KK-nya instruktur tadi kan berarti identitas domisili berarti kan kita sudah tahu. Nah, tentu kita sebagai pengelola LKP kita nyiapkan kepegawaian penugasan. Kepegawaian itu SK pengangkatan sebagai instruktur, penugasan itu SK penugasan sebagai instruktur. Gitu ya. Jadi kita tinggal ngisi identitas, domisili, kepegawaian, penugasan, tinggal ngisi ya, tinggal ngisi, tinggal ngelengkapi aja. Nah, kemudian jangan lupa disimpan tentunya ya, simpan. Nah, di sini yang Ibu Bapak perlu cermati, kalau identitas domisili kan cukup KTP KK ya. Tapi kalau kepegawaian, Ibu Bapak selaku pengelola bikin SK pengangkatan instruktur tersebut. Bikin, jangan lupa bawahnya tanda tangan stempel. Siapkan itu, di-scan gitu kan. Berarti kan dokumennya sudah ada. Penugasan juga gitu. Bikin SK penugasan instruktur bersangkutan. Tanda tangan stempel. Nah, sudah. Kalau sudah lengkap tinggal diisikan, diupload, selesai. Dan jangan lupa disimpan. Ya. Nah, kalau sudah bagaimana, Pak? Nah, kalau sudah kas pendukungnya, mungkin kalau instruktur itu kan dia punya sertifikat kompetensi kah, ijazah terakhir dia kah, termasuk yang tadi SK pengangkatan sama surat penugasan, itu berkas itu kita bawa ke dinas setempat. Ya, dinas tempatnya, kalau ibu bapak kenal kabitnya, silahkan permisi ke kabitnya. Kenal kasih, bawahnya ya permisi di kasihnya. Nanti kasih biasanya mengarahkan operatornya siapa kan gitu. Nah, itu dengan menunjukkan tadi, oh ya, sah berarti ya. Yang diisikan tadi berarti sudah sesuai sama berkas pendukung. Nanti operator dinas tempat akan verifikasi dia. Nah, setelah diverifikasi operator dinas tempat, datanya otomatis masuk ke pusat, namanya Pusdatin. Nah, sama Pusdatin masuk di antrian. Nah, tentu kalau sudah diverifikasi operator dinas setempat, tidak lama kemudian nanti akan diverifikasi Pusdatin. Kalau sudah diverifikasi Pusdatin, artinya ya nama instruktur tadi sudah muncul di dapodik kita muncul, bisa dipilih sebagai instruktur. Gitu ya. Nah, oke, semoga itu nanti kalau kurang jelas saya perjelas lagi ya. Nah, sekarang ke peserta didik. Sekarang kalau ibu bapak mau update dapodik, masa nggak punya peserta didik? Tentunya ada ya, walaupun sekarang posisinya semua perlu perjuangan. Mungkin ada yang peserta didiknya banyak, ada yang peserta didiknya belum banyak, kan gitu kan? Tidak apa-apa. Walaupun peserta didik kita mungkin sementara masih privat-privat, Pak. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nggak apa-apa, nggak masalah. Diisikan dulu. Lah, ngisi peserta didik ini lewat manajemen. Ingat-ingat. Ngisi peserta didik, linknya lewat manajemen. Nanti linknya dilihat yang atas tadi kan ada ya. Peserta didik lewat manajemen. Gitu ya. Kemudian diisi, tentu kita harus punya datanya gitu ya, data. Nanti kalau Ibu Bapak kesulitan, saya kasih contoh juga. Datanya apa saja Pak yang diperlukan ya. Nah, ini. Langkah pertama biasanya ditanya, nomor NIK-nya berapa gitu. Ya, tapi kalau anak ini belum punya NIK bagaimana Pak? Bisa dilihat di KK. Di KK itu kan walaupun dia umurnya belum 17, belum punya KTP, di KK kan ada NIK-nya. Ya, atau NISN-nya kalau dia sekolah kan, SD itu kan pasti dia punya NISN, SMP dia punya NISN, kan boleh anak SD, anak SMP, kursus kan boleh. Ya, apakah dia kursus bahasa Inggris kah, dia kursus bidang yang lain boleh, nggak masalah kan ya.
Dan jangan khawatir, nanti kan tempok bagaimana? Tidak, tidak. Selama di bawah Kemendikbud tidak aman, ya sudah dipisah datanya. Nah, jadi data-data ini perlu Ibu Bapak isikan, terutama yang ditandai bintang-bintang atau warnanya merah. Ya, jadi contoh aja NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, ya, nama ibu kandung itu ditanyakan, ya, ditanyakan, diisi itu. Nah, atau mungkin dia sudah pernah Pak, sudah pernah ikut di saya. Nah, kalau dia sudah pernah ikut, tidak perlu diisi ulang. Begitu diisi NIK gitu nanti dia langsung muncul. Ya, muncul. Oh, namanya ada. Nah, itu tinggal pilih PD, pilih peserta didik. Boleh kan peserta didik ngambil level 1. Sekarang dia belajar lagi loh Pak, ngambil level 2. Boleh, nggak masalah. Pak, peserta didik saya ngambil misalkan kecantikan yang dulu dia ngambil misalkan Solo Putri, boleh. Sekarang belajar lagi Pak, misalkan Sunda Putri, silahkan ya. Boleh. Jadi belajar beberapa kali di LKP kita boleh. Itu ya. Nah, kemudian ini contoh, kalau oh ketemu datanya ya sudah, tinggal cek data atau pilih data tadi. Ya, tapi kalau tidak ada bagaimana Pak? Nanti kita disuruh ngisi yang kosongan gitu. Jadi kalau tidak ada, kita disuruh ngisi yang kosongan. Kayak disediakan form kosongan gitu loh. Jadi kalau sudah pernah ada, bisa dipilih langsung. Kalau belum ada, kita ngisi kosongan. Udah. Artinya peserta didik itu kita isikan dulu, ngisinya di manajemen. Gitu kan. Logikanya kan kalau kita punya peserta didik kan harus kita terima dulu toh. Setelah kita terima, kita isikan. Nah, setelah kita isikan itu ibaratnya dia nunggu dulu di ruang tamu ya, tunggu dulu ya. Kelasnya masih saya persiapkan. Nah, langkah kedua setelah Ibu Bapak isi peserta didik, Ibu Bapak ngisi rombel. Nah, rombel itu masuknya di Dapodik titik vokasi. Kalau peserta didik itu di manajemen ya. Kalau yang rombel itu di Dapodik titik vokasi. Nah, silakan dibuat dan jangan lupa dilengkapi gitu loh. Dapodik itu dilengkapi, rombelnya dilengkapi, ya. Nah, itu kalau dilengkapi itu ada 3 bagian sebetulnya kalau saya gambarkan. Nah, ini ya, ini kan untuk melengkapinya, untuk rombelnya itu ya. Tadi saya sempat baca-baca di kolom chat ya. Ada baiknya saya tanggapin sedikit ya. Tadi dari Banda Aceh sepertinya ya. Disdikbud yang Banda Aceh. Disdikbud Banda Aceh. Kalau diperkenan untuk bersuara juga boleh ya. Jadi arahan saya mungkin gini Pak. Saya sebagai Kepala Bidang Dikmasnya, Pak. Kapitnya ya Pak. Ya, Oke, baik. Eh, Sebelumnya Bapak belum ini dapat masukan atau arahan dari Kapit yang sebelumnya barangkali sudah pernah ikut kegiatan ini, Pak? belum, Pak, belum. Belum ya, Pak ya. Jadi Ya, Kapit seluruh Indonesia itu ada grup WA-nya, Pak. Nah, saya khawatir Bapak belum masuk di grup itu juga mungkin ya, Pak ya. ya. Oh, belum juga. Iya, Pak. Jadi Mohon di itu. ya, Pak. Jadi ini Pak, eh, nanti saya japri aja Pak ya, Bapak saya japri, nanti supaya Bapak dimasukkan di grup mungkin ya, masuk di Siap. Kabit. Jadi pada intinya gini Pak, terkait dengan LKP yang kabupaten kota, LKP kabupaten kota memang menjadi wewenang dari dinas setempat gitu. Tadi Bapak sempat lihat surat edaran yang tadi saya itu enggak Pak tadi Pak? Ya, ya. Sempat ya Pak Mas, ya. Itu kan dari pusat ya Pak. Nah, dari Dirjen Pak, Vokasi ya, dari ya, pusat. Ya, jadi eh, Bapak di Kabit tentu ada kasih kasih PNF ada ya Pak ya. Kasih eh, yang mengurusin kursus. Sudah ada belum kita Pak? Kan ada juga kasih yang ngurusi PKBM, ya kan? Ada Japung, Pak. kasih. Pak. Ada berarti Pak ya? Ya, jabatan fungsional khusus. Ya, tapi ada kan ya, yang membawai kursus kan ada kasihnya ya. Ya, Ya, lah kasih itu biasanya dibantu salah satu operator, Pak.
Nah, disebutlah dia operator dinas setempat gitu, Pak. Kasih tadi. Mohon maaf, Ya, kita ada admin dinas, tapi setelah kami koordinasi dengan admin dinas, beliau iya, belum pahami tentang Dapodik Vokasi, Pak. iya. Makanya berarti gini, Pak. Harusnya ini Pak Disdikbud Banda Aceh itu kan sudah lama ada. Saya Ya, rasa dulunya juga sudah ada operatornya, Pak. Mau coba dicari tahu, Pak, dari kepala dinas atau ke siapa. Dulu operator yang bantu kursus atau LKP itu siapa ya? Itu biasanya dia pegang akun, Pak. Akunnya dinas gitu, Pak. baik, Nah, baik. solusinya gitu, Pak. Ada dua, Pak. Kalau operator yang lama itu ketemu, yang biasa bantu LKP atau kursus, diminta ininya Pak, akunnya atau email passwordnya. Kalau keberatan bisa diganti dengan operator yang baru. Misalkan Pak kok sulit yang operator yang lama sulit ya Pak, saya ganti aja Pak untuk operator yang baru. Nah, kalau Bapak tetapkan operator yang baru, caranya gini Pak. Nah, Bapak bikin istilahnya surat penunjukan ya, surat penugasan bahwa si A sebagai operator yang membantu kursus atau LKP. Itu apakah dari Bapak atau mungkin lewat kepala dinas ya Pak, dibuatkan surat yang resmi. Kalau Bapak masih kesulitan, nanti akan saya bantu, saya sambungkan ke tim Sesdijen Pak, supaya Ya, operator yang bersangkutan tadi diberikan akses khusus. Jadi operator yang lama dihapus diganti dengan operator yang baru. Tentu operator yang baru tadi cukup diperlengkapi satu surat penugasan sebagai operator lembaga kursus dan pelatihan, sama dia suruh nyiapkan email password untuk akun sebagai operator dinas setempat. Itu Pak. Itu bisa saya bantu fasilitasi nanti Pak ya. Oke. Saya rasa itu mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Jadi untuk Disdikbud Banda Aceh, saya akan bantu untuk memberi solusi. Ya, cukup Pak? pengelolaan selama ini kan kita lakukan, Pak. Namun untuk hambatan di Dapodik ini yang menjadi kendala dan para kita juga bantu untuk melakukan secara Ya, belum secara detail, Pak. ya, ya. Oke, oke Pak. Saya bisa menangkap suaranya agak putus-putus, tapi saya bisa menangkap bahwa karena ini ada pergantian posisi jabatan, sehingga terjadi miss di sini. eh, Ya, eh, Personal yang baru belum terlalu paham terkait Dapodik. Dari Pak Edi Sucipto ya, Pak Edi Sucipto eh, mau tanya apa bisa akunnya direset karena tidak tahu lagi email password Dapodiknya. Oke, satu solusi buat Pak Edi Sucipto. Kalau lupa atau buat teman yang lain juga ya, jadi satu jawaban saya ini bisa juga menjawab permasalahan ibu bapak yang lain. Jadi permasalahannya bagaimana Pak kalau email passwordnya lupa Pak? Kan nggak bisa masuk. Oke, solusinya tentu ibu bapak siapkan email password yang baru. Kalau operatornya baru juga boleh siapkan email password yang baru. Berarti kan sudah siap ya, email password baru siap. Kemudian mintalah ke operator dinas setempat. Nah, operator dinas setempat yang dia sudah punya akun Dapodik, dia bisa mereset gitu loh. Jadi email passwordnya direset, kemudian ibu bapak masuk dengan email password yang baru. Nah, itu sebagai salah satu solusi. Ya, jadi bagi yang email passwordnya diingat-ingat juga masih nggak ingat, masih lupa, tetap nggak bisa masuk ke aplikasi Dapodiknya, siapkan email password yang baru, kemudian kalau perlu bawa laptop ke operator dinas setempat, minta tolong direset, setelah direset, diisikan di situ juga. Nah, nanti kalau masih kesulitan akan dibantu operator dinas setempat, dia bisa. Nah, kemudian setelah diperkenan akan masuk ke aplikasi. Nah, setelah masuk ke aplikasi kan berarti bisa update data. Itu ya. Itu solusi pertama buat Pak Edi Sucipto. Kemudian, Izin Pak, sebentar, dari siapa ini? Pak Edi Pak, Oh ya, kenapa Pak? Ya, saya sudah ke dinas Pak kemarin kan, ya, jumpai di dinas, ya. tapi semuanya tidak mengerti Pak untuk cara Oh mereset ya,
Ya, eh, akun tersebut. ya, ya Nah, berarti makanya jadi saya minta solusi di sini Pak, karena udah ke dinas sudah saya datangi. ya, ya Pak. Ya Pak, Mm-mm. berarti ini Pak, permasalahan sebetulnya operator dinas setempat belum bisa membantu Bapak ya. Nah, itu tentu ditanya dulu Pak, dia sudah punya akunnya enggak? Kalau dia punya akun, pada waktu dia masuk itu kan kita masuk ada dua macam Pak, sebagai satuan pendidikan atau dinas kan gitu kan. Kalau dia punya akun, dia bisa masuk ke Dapodik dengan lewat dinas. Nah, kalau dia sudah bisa masuk, menunya dia kurang paham, saya bisa bantu. Tapi kalau dia tidak bisa masuk, atau akunnya dia belum punya, ya otomatis nggak bisa bantu. Seperti tadi yang saya katakan yang di Disdikbud Banda Aceh tadi, Pak. Nah, itu kan masih baru, Pak. Karena Iya. pergantian, mungkin kabitnya juga beliaunya masih baru, kan belum paham, Pak. Atau mungkin nanti dia operatornya juga tidak ketemu, operator yang lama itu juga tidak ketemu, operatornya baru juga kan nggak paham juga, Pak. Jadi ada dua, operator itu dia punya akun tapi nggak ngerti cara menggunakan di Dapodik atau memang dia akunnya belum punya gitu Pak. Jadi kalau belum punya ya solusinya tetap dua. Satu saya dorong supaya operator tadi diberikan akun oleh tim Sesdijen itu bisa kami bantu ya. Baru kalau Ya apa? terpaksa sekali baru saya minta langsung biasanya ya. Tapi kalau enggak kan itu w- wilayahnya, wewenangnya dinas setempat. Gitu ya Pak. Coba dicari Jadi solusi di dinas seperti Pak, setempat. berarti Hmm? kami menunggu dulu Tahu semua. setelah dinas mendapatkan akun tersebut Pak. Iya, enggak maksudnya operatornya itu sudah pegang akun atau belum Pak? Kalau di Aceh Barat mereka memang nggak mengerti sama sekali Pak. Nah, kalau nggak ngerti berarti kan dia enggak punya akun itu sepertinya ya. Hmm. Sepertinya seperti itu Pak. Mereka nggak Ya, ngerti. Waktu saya tanyakan mereka nggak ngerti ya, untuk pengertian dapodik tersebut. Apalagi ya, meresep. ya. Maaf Ya berarti Pak Edi Sucipto, Pak Tejo. ya, Untuk Aceh Barat, kebetulan itu kampung saya, itu ya, eh, bisa ditanyakan ke operator Dapodik yang lama, itu Pak Muklis namanya. Nah, jadi nah itu Pak. mereka pasti bisa, karena Pak Muklis itu memang sering kita pakai sebagai narasumber untuk pengisian Dapodik. Tapi sekarang udah Ya, dipindah ke posisi lain, tapi dia dia paham betul tentang pengisian Dapodik itu. Jadi coba ditanyakan ke Pak Muklis ya, Pak Adi ya. Sujipto ya. Nah, Baik, ya Pak. nanti 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 Pak saya Edi coba bisa dibantu pamit. lewat Pak Syahril ya kalau Ya, kesulitan menghubungi Pak Muklis ya. Oke, ya. berarti sudah ada solusi Pak. Itu lebih mudah Pak, karena ada Pak Baik, Muklis yang biasanya sudah sering bantu. Ya, semoga bisa bantu Pak Edi Sucipto juga. Oke, baik. ya kita kasih kesempatan yang lain ya. Di sini ada LKP Sun Glory. Silahkan singkat saja, karena waktu terbatas kita harus berbagi dengan yang lain ya. Silahkan. Izin Bapak, kami dari LPK Sanggori, mungkin dari provinsi Ya, lain, kami dari ya. Bali. Dari mana? Bapak, kami dari Bali, Provinsi Bali. Oh ya, Bali, ya. Bapak izin bertanya, kami baru mengajukan untuk penerbitan NPSN. Kebetulan kami mengajukan kemarin di izin operasional, kami keluar dua izin, yaitu LKP Bahasa Inggris dan SPA. Kemarin kami sempat ke dinas terkait dengan konsultasi terkait dengan Dapode. Apakah kami akan mengelola dua Dapode yang berbeda, yaitu untuk bahasa Inggris satu, SPA satu, Bapak? Karena izin LKP itu beda, izin operasionalnya beda nomornya dua. Semua itu saja Bapak. Terima kasih banyak. Ya. Atas nama LKP-nya sama Pak, tapi Pak. Sama Bapak, sama. Ya, LKP oke. Sun Glory cuma Tempatnya juga eh, sama Pak. Alamatnya tempatnya juga sama Pak. sama. Oke. Alamat sama, Ya, tempatnya juga sama, cuma ya, izin operasionalnya keluar ya. dua. Enggak apa-apa Ya, Pak. Ya, ya, jadi siap. dinasnya mengeluarkan dua NPSN, Bapak. Ya, siap Pak, siap. Ya. Jadi gini Pak, pada prinsipnya sebetulnya acuannya kan dari NPSN Pak, ya, dari NPSN. Nah, kalau misalkan LKP Bapak itu kebetulan NPSN-nya masing-masing, ya Bapak lakukan update-nya masing-masing, Pak. Karena NPSN-nya kan sudah dibedakan itu, Pak. Itu harusnya kan ada, Pak. Misalkan LKP-nya Pak Syahril, misalkan, Pak. Kan LKP-nya namanya satu ya. Kemudian bidangnya kan ada beberapa.
Nah, itu boleh cukup satu dapodik dengan satu NPSN tadi boleh, Pak. Nah, tapi tempat Bapak kan NPS-nya sudah dibuat dua ya. Nah, boleh masing-masing di NPSN tadi diupdate, Pak. Karena masing-masing NPSN kode registrasinya juga berbeda, Pak. Nah, karena kalau nanti saya isikan ke salah satu, NPSN yang satunya dianggap kosong, dianggap nggak terupdate. Karena kan istilahnya nomor pokoknya kan sudah berbeda-beda nih, Pak. Semoga Bapak jelas ya. Ya, terima kasih Bapak. Berarti saya harus mengendal dua dapodik Bapak ya. Benar, dengan cara yang sama. Lancar, Mas. Yang kedua, Ya. Bapak, pertanyaan kami yang kedua, misalnya kami pengen menambah bidang pelatihan yang baru, misalnya barista. Bagaimana proses pengajuannya, Bapak, biar bisa masuk ke salah satu dapodik tersebut? Nggak usah, Pak. Jadi kalau misalkan NPSN A, di NPSN A itu yang baristanya itu bisa masuk ke situ. Bapak langsung buat trombelnya nanti di situ, Pak. Oh, berarti tidak memproses pengajuan izin operasional lagi, Bapak? Iya, iya. Kalau masih dalam satu kategori yang sama loh, Pak. Istilahnya tambah program gitu ya, Tambah operasional. program. Contoh Nah, kalau di kami, Pak, kami hmm, komputer, Pak, komputer. Nah, ya, komputer itu kan bukan hanya Microsoft Office atau aplikasi perkantoran saja, Pak. Ada hmm. desain grafis juga. Tapi kan ya komputer, Pak, nggak perlu NPSN sendiri-sendiri, nggak perlu, Pak. Bisa, Oh, Pak. Jadi oh, betul. ya di lembaga kami komputer, kami melakukan pemasaran digital, bisa. Kami punya kelas desain grafis, bisa. Kami punya kelas uh, aplikasi perkantoran, bisa. Di NPSN yang sama, Pak. Oh, Jadi gitu. Tapi kalau artinya berbeda ya jomplang ya artinya nggak bisa. satu LKP bisa melaksanakan beberapa program ya Pak ya. Ya, Tinggal ditambahkan aja dengan satu ya, NPSN bisa beberapa program. Oh, ya, biarpun NPSN misalnya yang kemarin itu keluar bahasa Inggris, Bapak. KAL ya, 99078. ya. K9-nya 4 kali 078 itu NPSN kita untuk bahasa Inggris. Misalnya di Dapodik bahasa Inggris saya tambahkan eh, jurusan baru yaitu barista boleh Bapak? Nah, itu yang perlu di itu, Pak. Karena kan agak berbeda ininya, Pak. Rumputnya berbeda loh, Pak. Bahasa Iya, Inggris sama barista kan berbeda. iya Harusnya benar nggak boleh, Bapak. Pak. Harusnya Itu nggak boleh, Pak. oh gitu Kan ya. nyimpang itu, Pak. Oh Kalau iya, dalam iya. satu rumpun masih boleh, Pak. Ya, Oh, berarti tetap kami harus mengajukan misalnya izin operasional perhotelan itu baru iya. perhotelan bisa dipecah jadi barista. Benar sekali, Oh, Pak. Benar, Pak. Benar. Seperti itu ya, Pak. Bapak sudah paham ya berarti ya. makasih Bapak atas masukannya. Oke, oke, oke. Terima kasih juga. Lanjut ya. Ke Anissa Hakim ya. Izin menambahkan poin permasalahan Pak terkait 12 cara mengganti operator atau menambahkan PTK. Oh, tadi sudah ada itu di atasnya. Oke, kita bantu ya. Anissa Hakim, adakah orangnya? Oh, ada, Ada, Pak. ya. Betul. Jadi yang pertama ini operator ya. Iya, Pak, Operatornya betul. baru ya. Iya, Pak, betul. Nah, kalau operatornya baru, daftarkan di SDM titik data ya. Cara mengganti operator yang baru supaya operator yang baru punya akun operator. Tujuannya akun operator itu untuk menambahkan PTK. Caranya masuklah di SDM titik data titik Kemdikbud titik go titik id. Ini ya. SDM titik data titik Kemdikbud titik go titik id. Nih, masuk ke sini. Nah, muncul gini kan? Ya. Kemudian pilih yang ini ya, SDM data Kemdikbud ya. Nah, atau SDM Pusdatin ya. Oke ya. Setelah kita masuk SDM titik data titik Kemdikbud titik go titik id, kalau baru kita akan muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita registrasi, pilihlah yang satuan pendidikan. Registrasi satuan pendidikan. Ya. Nah, setelah kita masuk ke satuan pendidikan, nanti di situ kita diminta untuk mengisi data. Nah, siapkan saja operator yang ditunjuk sebagai operator LKP itu dengan surat penugasan gitu. Jadi surat penugasan menunjuk bahwa nama
nomor tempat tanggal lahir ini sebagai operator LKP ini gitu ya. Bawahnya jangan lupa siapkan tanda tangan stempel pimpinan lembaga. Nah, nanti di situ ngisi email yang baru, password yang baru, kemudian yang ditunjuk namanya siapa, kemudian diupload surat penugasannya. Itu lewat sini ya. Jadi SDM data kemdikbud.go.id, kemudian lewat registrasi pilihlah yang satuan ini, satuan pendidikan ya. Ini yang paling bawah itu ya, satuan pendidikan. Nah, setelah nanti dia terdata di situ, tunggu nanti di situ ada oh sorry. Bisa ngecek juga gitu loh, bisa ngecek juga statusnya. Kalau statusnya sudah terverifikasi, berarti bisa masuk. Nah, masuknya file PTK ya. Di perval PTK, perval PTK titik data titik kemdikbud titik go titik id. Ya, perval PTK titik data titik kemdikbud titik go titik id atau garis miring tambah PTK juga boleh. Nanti kalau di enter dia akan tanya seperti ini. Nah, email passwordnya apa? Nah, ini email password yang didaftarkan tadi di SDM tadi. Ya, kalau ini benar, email passwordnya benar, login, nanti dia akan bisa masuk seperti gini. Nah, bisa masuk seperti gini. Nah, ini ya. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah bisa masuk seperti ini, ya tinggal kita tambah PTK yang WNI ya. Nah, tambah PTK yang WNI. Nah, nanti menunya kayak tadi, KTP-nya mana, domisilinya mana, ya siapkan ya SK pengangkatan sama SK penugasan terkait instruktur tadi. Semoga cukup jelas ya. Ya, jadi sekali lagi untuk Anissa Hakim, ya, operatornya didaftarin dulu lewat yang SDM tadi. Kalau lewat yang SDM tadi dia sudah disetujui, masuk ke Vervel PTK. Nah, dari Vervel PTK, suruh ngisi email password. Kalau tadi sudah disetujui benar, dia masuk ke menu, pilihlah yang tambah PTK WNI, kayak gitu. Tinggal ngisi. Ya, kalau sudah ngisi, sekali lagi ke operator dinas setempat bawa berkas pendukung, tunjukkan. Pak, saya sudah ngisi Pak di ini Pak. Minta tolong diverifikasi. Nanti sama operator diverifikasi, tunggu itu otomatis masuk di Pusdatin. Tinggal tunggu Pusdatin nanti diverifikasi, nama instrukturnya muncul di situ ya, di Dapodik. Muncul di Dapodik. Nah, saya izin menambahkan sedikit. Tadi kan ini penting ya untuk lembaga. Kan katanya Pak Heri tadi kan mana oh, di Dapodik nggak ada nomor HP, HP-nya juga nggak aktif mungkin. Nah, itu sebelah mana? Saya tunjukin supaya Ibu Bapak bisa update ya. Mungkin sudah update tapi nama atau nomor WA-nya, nomor HP-nya belum diperbarui. Izinkan saya kembali, saya tak masuk ke aplikasi dulu ya, Dapodik ya, sebentar. Nah, sebentar ya, saya share screen lagi ya. Cermati ya, cermati. Buat semuanya ini, buat semuanya cermati. Nah, semoga tampak ya, tampak. Nah, ini saya masuk ke aplikasi dapodik.vokasi.kemdikbud.go.id, gitu kan? Kalau kita masuk di Dapodik, kan dashboardnya seperti gini. Ibu Bapak klik yang lembaga. Nah, klik lembaga, ya. Di sini kan ada lembaga toh. Nah, ini lembaga ya. Terus geser ke bawah. Nah, geser ke bawah, di sini kan ada kontak. Jangan-jangan ibu bapak belum melengkapi tadi di lembaga. Ini kan ada nih, contoh ini nomor WA saya kan, 0812 3438 3989. Kalau ini masih kosong atau belum terisi atau terisinya yang nomor lama, ganti ini, edit yang pensil ini loh. Ini kan ada kontak ini. Ini kalau saya klik, oh kan sih kita bisa ngedit toh. Nah, ini diganti, terus disimpan gitu kan. Berarti kan tergantikan dengan yang baru. Paham ya? Nah, jadi kembali lewat yang di Dapodik ini, cari di lembaga, lembaga kan muncul gini. Di profil lembaga ini geser ke bawah, cari yang kontak. Nah, di kontak ini ada nomor HP atau WA, silahkan kalau ada yang mau diperbaiki atau masih kosong, klik yang gambar pensil kontak, ganti simpan. Udah, datanya terdata. Jangan sampai lembaganya nggak ada. Nama
LKP-nya ada, tapi dihubungi nggak bisa karena nomornya lama atau nggak ada nomornya itu. Gitu ya. Nah, supaya bisa dilengkapi, supaya data LKP Ibu Bapak lengkap. Oke. Kemudian sekarang berikutnya kasih kesempatan ke O2 Course. Betul ya? O2 Course. Iya, Silakan. iya, betul Pak Tejo. Ya. Oke, oke Pak, baik atas kesempatannya. Jadi kan Pak, saya mau bertanya, cara menambahkan di Dapodik itu kayak misalnya di tempat kami Dapodiknya belum pimpinannya itu belum ditambahkan Pak. Oh ya, Jika ya. tulisan pimpinan itu masih merah, nah Ya, waktu diedit atau diklik itu bisa nggak Pak? Soalnya waktu diklik-klik itu nggak bisa dia. ya. Jadi permasalahan dari O2 Course itu cara menambahkan kepala Kepala sekolah atau pimpinan. Nah, solusi yang pertama, yang mau ditunjuk sebagai kepala sekolah atau pimpinan, itu dia harus ada di posisi instruktur. Gitu ya. Jadi instruktur itu diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau pimpinan. Itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, saya peragakan lagi ya, saya tak masuk lagi sebentar. Tadi yang pertama kan saya ngajarin di lembaganya sini, tadi di lembaga dilengkapi nomor HP, itu yang penting supaya LKP Bapak bisa dihubungi, ya kan? Yang kedua, ini permasalahan O2 Cost tadi kan, gimana Pak? Mau nambahkan PTK ini di dashboardnya merah nih Pak, ada tulisan kepala sekolah atau pimpinan. Caranya ini di dashboard ini kan ada lembaga, ada sarana, ada PTK. Lah, PTK-nya diklik. Nah, PTK ya, diklik ya. Nah, kalau PTK diklik, kemudian instrukturnya tadi sudah aktif, dia akan muncul di sini. Nah, dia akan muncul di sini. Apakah ini? Apakah ini? Nah, ini yang mau ditunjuk yang mana? Gitu ya. Contoh, misalkan, oh instruktur yang ini Pak, yang mau dijadikan Pak. Nah, ya, instruktur ini. Di sini ada edit atau saya klik langsung ke namanya ya. Saya klik langsung ke nama instrukturnya ya. Nah, saya klik nama instruktur yang mau ditunjuk. Saya klik nama instruktur yang ditunjuk. Di bawahnya di sini ada namanya tugas tambahan. Jelas ya. Jadi saya klik. Nah, ini klik nama instruktur yang mau ditunjuk. Kemudian di sini ada tugas tambahan. Tugas tambahannya diklik. Nah, setelah tugas tambahan diklik, di sini ada isian. Nah, ya. Kalau ini masih kosong, berarti tambah tugas. Gitu ya. Tambah tugas sebagai pimpinan, kemudian dia tugasnya per jamnya di kantor itu berapa jam per minggu, kemudian nomor SK-nya sebagai SK pimpinan, kemudian tanggal mulai tugasnya kapan, ya hati-hati, tanggal TST itu tanggal selesai tugas, itu harus dikosongi. Jadi tanggal selesai tugas jangan diisi dong. Kalau diisi kan berarti dia sudah selesai, nggak tugas. Kalau ini kan TMT itu tanggal mulai tugas. Oh, berarti dia tanggal mulai tugasnya kapan, terus ininya dikosongi. Udah selesai disimpan. Ya, nah, semoga menjadi jelas ya. Saya ulang sekali lagi ya. Masuk ke Dapodik. Ya, setelah masuk di Dapodik Vokasi kan dashboard kayak gini kan. Kemudian ada lembaga, sarana. Klik yang PTK ini. Nah, klik yang PTK. Nanti kan muncul di sini. Nah, ini instruktur mana yang mau ditunjuk gitu ya. Instruktur mana yang ditunjuk. Nah, klik aja nama salah satu instruktur yang ditunjuk. Ya, klik. Nah, kalau sudah diklik, nah nanti di sini digeser pelan-pelan ada tugas tambahan. Nah, tugas tambahnya diklik. Nah, nanti digeser ke atas, di sini kan ada. Kalau ini sudah terisi gini ya sudah, kecuali kalau ini saya hapus. Saya hapus, saya ganti lagi, ya itu bisa. Misalkan yang sebelumnya pimpinannya A, saya hapus Pak, saya ganti pimpinannya sekarang B, boleh. Dihapus, baru tambah tugas. Nah, kalau ini sudah ada ya sudah. Gitu ya, semoga menjawab tadi O2 course. Itu ada beberapa itu kawan bertanya, mereka sudah pernah login dulu dan untuk login kembali tidak bisa lagi. Itu penyebabnya kenapa? Gitu. Ya. Kalau dia sudah bisa login, harusnya kalau email dan passwordnya benar, otomatis bisa masuk harusnya. Hmm. Otomatis harusnya bisa masuk.
Kecuali kalau passwordnya agak lupa atau passwordnya beda. Khawatir saya itu. Atau ada satu lagi Kak Mardiana. Mm-mm. Dia update dapodiknya kapan itu ya? Oh Khawatir iya iya saya iya. sudah 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu Oh terakhir update, habis itu tidak pernah betul. update lagi kan dibekukan. Berarti itu Iya, pengaruh ya Ini Pak ya? pengaruh pengaruh kalau ya, Mm-mm. semester tidak diupdate Dapodik, maka benar. Dapodiknya atau LKP-nya akan dinonaktifkan. Iya, Gitu ya, Pak betul. Tejo ya. Betul, ya. Nah, Gitu. kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan Pak Teja? Terpaksa solusinya bikin surat permohonan ke kepala dinas setempat bahwa Hmm. mohon maaf bahwa selama ini tidak aktif di Dapodik, sudah lama nggak update. Sekarang saya berjanji untuk update rutin Dapodik, mohon NPSN-nya bisa diaktifkan kembali. Terpaksa Oke. mohon surat itu dulu ke dinas setempat. Karena yang tahu kan dinas tempat. Nah, nanti setelah dapat izin dari dinas tempat, Hmm. seharusnya kita baru minta tolong ke tim Sesdijen sama Oke. Pusdatin untuk mengaktifkan itu ya. Itu ya. Jadi diingat-ingat dulu ya, diingat-ingat dulu kalau memang sudah tetap diingat-ingat nggak mau, khawatir saya mungkin salah email passwordnya. Coba minta tolong direset dulu. Gitu. Kalau sudah di reset diisi tetap nggak mau terus, saya rasa itu sudah lama nggak aktif itu. Sambil diingat-ingat ya, ngukur diri sendiri. Kapan terakhir update-nya? Harapan saya nggak terlalu lama gitu loh. Kalau 2 tahun masih bisa ya, masih bisa. Tapi kalau sudah Dan lebih dari 2 tahun, saya khawatir itu. Ya, sebelum update juga itu pastikan emailnya aktif ya, Pak Tejo ya. Email ya yang betul. dipakai Pasti untuk mendaftarkan akun dulu, gitu Pak ya. betul, betul. Pastikan email sama passwordnya itu satu pasangan yang aktif ya. Kalau saya tanya mungkin ya, selama ini saya bisa Pak, update Dapodik bisa. Tapi kalau ditanya, kode registrasi saya sendiri berapa ya? Bingung mungkin. Nah, saya kasih solusi. Ya, saya kasih solusi. Mungkin kalau NPSN mungkin ingat ditanya, NPSN-nya lembagamu berapa? Oh, ingat Pak, K sekian. Kode registrasinya berapa? Iya, Pak. Berapa ya, Pak ya? Dulu dikasih, saya nyimpen, simpen di mana ya, bingung. Nah, sekarang saya kasih solusi ya, izin ya. Bagi yang ingin menyimpan kode registrasi, supaya nanti bisa disimpan, dicatat, disimpan tersendiri, nggak hilang lagi. Ibu Bapak masuk di manajemen titik vokasi, gitu kan. Kalau sudah bisa masuk ke manajemen vokasi kan muncul dashboard kayak gini kan. Nah, kalau sudah muncul di manajemen vokasi, di dashboardnya ini kan ada satuan pendidikan. Satuan pendidikannya diklik. Nah, kalau satuan pendidikannya diklik, nanti muncul nama LKP Ibu Bapak. Nah, kalau sudah muncul nama LKP Ibu Bapak, geser aja ke bawah. Geser ke bawah, di sini ada salin kode registrasi. Lah, ini disalin. Istilahnya ini copy paste gitu loh. Ya, ini kan salin, berarti disalin toh. Terus ibu bapak masuk ke Microsoft Word atau sejenisnya gitu, dipaste atau ditempel atau Ctrl V gitu kan. Nanti muncul kode registrasinya. Semoga paham ya. Jadi ini salin kode registrasi. Setelah disalin, silahkan masuk ke Word atau PPT atau apapun lah. Dan itu dipaste. Nah, terus disimpan. Ya, disimpan Ibu Bapak. Kalau nyimpennya mungkin dijadikan satu sama tempatnya nyimpen NPSN juga boleh ya. Jadi LKP-nya A, NPSN-nya ini, kode registrasinya ini. Terus disimpan, diarsipkan. Kalau ibu bapak sudah terbiasa tertib kan biasanya ada arsip toh, arsip berkas-berkas penting itu ya, simpen di situ. Terus saya tambahkan ilmu lagi bagi pengelola, ibu bapak yang di sini pengelola tapi tidak menginput sendiri, diminta tolong ke operator ibu bapak, akunnya diminta. Dek, dek, saya minta tolong dong, email sama passwordnya yang dipakai untuk update Dapodik itu yang apa ya? Nah, dicatat. Jadi kalau misalkan operator tadi itu resign atau pindah atau sakit atau apapun, tetap dengan akun tadi tetap bisa update gitu loh. Ya, kira-kira gitu. Saya lanjut lagi, masih ada Eh, waktu. izin Pak, sedikit lagi Oh Pak, ya, boleh Pak? ya, ya, silahkan. Ini Pak, saya bukan LKP dari PKBM itu Ya, gimana? Harus ke masuk Dapodik Vokasi juga gitu? Atau di Dapodik ya, PKBM-nya kita masukkan di kursus ya, dan pelatihan? ya. Gimana itu Pak? Gini Ibu, yang PKBM
Ibu tadi ke kasihnya PKBM. tetap ke kasih dulu Ya, ya Pak ya intinya. kasih PKBM. Nanti sama kasih PKBM akan diarahkan ke operator yang membantu PKBM. Oh ya, baik baik Pak, baik. Nah, minta tolonglah di situ. Bawa laptop Oke kalau oke. perlu, ya. Boleh Oke. boleh. Baik. Memang bagi yang baru belum terbiasa, kok bingung toh Pak, ada manajemen, ada dapodik. Iya, itu bagi Anda yang masih baru. Kalau sudah terbiasa itu mudah saja kok, tidak sulit. Ya. Nah, Ibu Bapak masuk yang dapodik vokasi. Nah, kalau dapodik vokasi di dashboardnya ini diklik, di dashboardnya ini diklik ya, dashboardnya diklik. Masih muncul yang merah dibenerin dulu. Kalau ada yang masih merah, nggak bisa disinkronkan. Nah, dibenerin. Misalkan, iya Pak, merahnya ini belum menambahkan kepala atau pimpinan. Nah, kepala sekolahnya pimpinan Halo. ditambahkan dulu dengan cara tadi. Akhirnya kan dashboardnya kan tidak merah kan. Nah, kalau sudah tidak merah, tinggal diklik sinkron dapodik. Nah, sinkron dapodik. Sudah, nanti akan tercatat di sini. Nah, ini contoh yang saya lakukan tanggal 28 jam 2 lebih ini ya, hampir jam 3 sore saya sinkronkan. Nah, nanti tercatat di sini. Nanti pada waktu saya sudah update lagi dapodik saya tambahkan lagi. Setelah saya tambahkan lagi, saya klik sinkron lagi. Nanti muncul lagi tanggal yang lebih baru lagi. Gitu Ibu Bapak. Jadi cara mensinkronkan tidak sulit sama sekali. Pastikan di dashboardnya catatan merahnya sudah dibenerin. Contoh, Pak kelasnya ada, rombelnya belum. Nah, rombelnya dibuat. Pak, kepala sekolahnya pimpinan belum ditambahkan. Tambahkan dulu. Nah, akhirnya kan clear kayak gini, nggak merah kan? Baru klik sinkron dapodik. Nanti akan tanggalnya tercatat. Kalau saya sinkron hari ini ya, nanti tercatat 30 Maret 2024 jam berapa. Gitu ya. Semoga terjawab. Ada pertanyaan itu, kalau cuma hanya mengisi data-data peserta didik aja, sementara data Ya, yang lain nggak diupdate, nah, itu bagaimana ya, konsekuensinya, Pak? ya. Konsekuensinya belum update. Nah, saya beritahu ke semua ya. Langkah pertama, Ibu Bapak masuk di manajemen, tujuannya Ibu Bapak ngisi data peserta didik. Setelah data peserta didik masuk, belum selesai Ibu Bapak. Tugasnya masuk ke Dapodik. Buatlah rombelnya. Lah kalau kita nerima peserta didik, uangnya sudah diterima, sudah dimasukkan ke Dapodik sebagai data peserta didik. Mosok rek nggak diajari di kelas rek. Nah, kan dia harus dipersilakan masuk ke kelas. Itu namanya rombel. Diajarin apa, instrukturnya siapa, kan harus disiapkan. Gitu ya, saya peragakan sedikit. Nah, langkah pertama, Ibu Bapak harus masuk ke manajemen dulu di sini. Nah, di manajemen, di sini kan ada klik manajemen, kan ada peserta didik. Klik peserta didik. Nah, setelah diklik peserta didik, ini kan proses ya, ini masih masih loading ya. Setelah diklik peserta didik, nanti di sebelah kanan atas ini kan ada peserta didik baru. Nah, silahkan diisi itu, ngisinya di manajemen sini. Gitu ya. Nah, setelah peserta didiknya diisi, di Dapodik sini sudah ya. Saya stop dulu ya. Nah, sekarang saya pindah ke aplikasi satunya, Dapodik. Nah, sebentar, saya Apa share ya? screen. Saya share screen lagi ya. Nah, mohon dicermati. Nah, peserta didik sudah, Pak. Nah, terus gimana? Masuk di Dapodik, klik yang rombel ini. Nah, rombel. Nah, buat rombel baru. Gitu. Contoh ya ini ya. Klik rombel baru. Nah, kan dia tanya, rombelnya apa? Ya kan? Saya contohkan aja. Desain grafis misalkan. Kan diisi sesuai bidang Ibu Bapak ya. Kemudian levelnya level 3. Kurikulum, teknologi dan rekayasa. Ini disesuaikan. Kan tadi lembaga layanan sudah diisi. Contoh desain grafis, ya kan? Namanya apa? Ini nama di kelas. Contohnya misalkan ini saya isi aja misalkan kelas desain grafis ini angkatan kelima tahun 2024. Nah, ini contoh aja. Ini bebas. Ini kelas desain grafis angkatan kelima di tahun 2024. Pilih instruktur. Nah, instrukturnya misalkan Kak Denis. Kemudian ruangnya mana? Lengkapi aja ini, tinggal diisi. Jangan lupa tanggal mulai sama tanggal selesai ya. Nah,
Misalkan ini tanggal mulainya dia tanggal 4 Maret 2024. Nah, gini. Selesainya harus ditulis juga. Nah, cermati ya. Selesainya kalau program Ibu Bapak 1 tahun, jadikan per semester. Pokok jangan lebih 180 hari. Ya, jangan lebih 180 hari. Contoh, ini mulainya 4 Maret. Dia selesainya nanti sampai 4 Mei 2024. Nah, silakan diisi. Kan nggak sampai 180 hari kan ini kan. Nah, terus simpan. Nah, sudah nanti muncul di sini loh, kelas desain grafis kan. Ini belum selesai Bu Bapak. Cermati ya. Rombelnya sudah. Itu berarti kelasnya sudah. Lah, kelas itu mosok nggak ada instruktur ya, nggak ada yang ngajar. Klik di sini. Klik. Ini ceritanya kelas ini masih kosong. Nah, ini kelas ini masih kosong. Tambahkan anggota dulu. Tambahkan anggota. Nah, ini dipilih dari peserta didik yang tadi sudah diisikan. Ya, tinggal pilih. Contoh, ini kelas desain grafis saya. Ini yang ikut ini dia Abisar namanya. Kemudian ada lagi contoh ya, Adil. Nah, contoh satu lagi Airin. Nah, sudah misalkan ini simpan. Oh, jenis pendaftarannya jangan lupa. Jenis pendaftarannya di sini. Nah, contoh siswa baru ya, siswa baru ini. Jadi nama pesertanya dicentang, kemudian jenis pendaftarannya siswa baru simpan. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, ini sudah ya, sudah selesai ya, close ya. Loh, muncul kan? Yang saya pilih tadi kan 3 orang. Muncul ya. Terus pembelajarannya diklik. Instrukturnya siapa, Rek? Mosok ini kelasnya 3 orang, nggak ada yang ngajar lah, kan bingung peserta nih. Lah, ini pembelajaran ditambah. Nah, ini tujuannya apa? Instrukturnya tadi. Ya, ini kebetulan desain grafisnya ini misalkan terkait prinsip desain, ya. PTK-nya tadi Kak Denis. Nah, SK mengajarnya ditulis sesuai dia, ya. Nah, ini SK-nya dia, ya. Tanggal SK-nya dia tanggal 8 Januari 2019. Nah, jam mengajarnya 24 jam seminggu. Status. Nah, statusnya peserta itu apa? Misalkan, oh pesertanya, sebentar saya geser ya, di peminatan, karena dia minatnya desain grafis. Nah, terus namanya apa tadi kan namanya dia desain grafis yang kelima tadi ya. Desain grafis angkatan kelima tahun 2024. Nah, dilengkapi. Ya, sekali lagi. Dia ngajar apa mata pelajarannya, nama instrukturnya siapa, SK pengangkatannya, tanggal dia mulai diangkat, berapa jam dia ngajar seminggu, terus ininya peminatan karena dia minat desain grafis, nama kelasnya desain grafis angkatan kelima tahun 2024. Ini bebas. Ibu Bapak bikin misalkan TRP, Tata Rias Pengantin, atau mungkin di sini ada TKR, Tata Kecantikan Rambut, angkatan ke berapa, tahun berapa, silahkan, terus disimpan. Berarti artinya di sini sudah lengkap kan? Nah ini saya close ya. Sudah lengkap apa? Instrukturnya di pembelajaran sudah ada, anggota rombelnya sudah ada. Lah di sini baru Ibu Bapak dikatakan sudah update Dapodik. Nah, akan lebih lengkap lagi di dashboardnya tadi. Jangan lupa diklik sinkron. Berarti saya sudah sinkronkan di hari ini. Saya coba ya klik sinkron ya. Ini kan kemarin tanggal 28. Hari ini saya sinkronkan lagi. Cermati, klik sinkron. Nah kan, 30 Maret 2024 jam 10 lebih 52. Sinkron. Itu baru clear Ibu Bapak. Lembaga Ibu Bapak dikatakan sudah update data. LKP Sun Glory silakan. Izin pertanyaan ada Bapak, tadi Ya, saya lihat dibuat kelas itu ada 180 hari ya, ya betul. maksimal. Berarti Ya, LKP itu pelatihannya cuma 180 hari ya? Kurang lebih dibagi 6 tiga bulan. bulan ya? 6 bulan. Oh, 6 bulan Dibagi ya? Ibu Bapak. Oh Ya, ya, 6 bulan. dibagi. Ya, jadi kalau misalkan Ibu Bapak ini programnya 1 tahun kan. Ya, 1 tahun ya. jangan diisi 1 tahun, jangan. Kan biasanya Hmm, 1 tahun itu juga dibagi per semester juga kan, kadang kan. ya benar. Nah, itu diisi Bapak. Pokoknya di bawah 180 hari ya. Oh, ya.
Berarti Oke. nanti untuk kelulusannya kan kita udah ngasih kelas ini adalah 180 hari. Kelulusannya otomatis atau kita tetap melakukan Otomatis, kelulusan? Otomatis otomatis, ya. otomatis. Otomatis sistem yang akan Luluskan, diintegrasi. hilang Oh, dia dengan lulus. sendirinya. Iya, Baik. iya. Makasih Nanti Bapak. kan diganti rombel Ah, berikutnya semester 2 kan gitu, ya. iya. Ya. Tadi ada pertanyaan saya lihat Mm-mm. eh, seperti teman-teman ini yang mendapatkan bantuan program misalnya Oh ya, tahun 2022, ya, 2023 ya, misalnya kan, tapi ya. belum memasukkan ke data Dapodik. Apakah Ya, bisa betul sekali. dimasukkan sekarang atau Bet- enggak? Ya, gimana gitu betul Pak? sekali. Jawabannya gini, Hmm. solusinya. Yang sudah terlanjur lewatnya lama, abaikan. Ya, kelewatnya lama, abaikan. Tapi barangkali sekarang kan kita tahun tahun ajaran baru ini tahun 2024 ini kan sudah muncul ya SK Ya, 1, SK 2 ya. Ada yang dapat iya, mulai dapat bantuan ya. Berarti kan ini masih masih akan berlangsung, berarti kan belum belum istilahnya belum kadaluarsa gitu kan. iya. Belum lewat. Isikan di sini ya. Nah, mohon izin saya share screen lagi ya tadi sedikit ya. Di Rombel tadi sebelahnya. Sebentar, sebentar ya. Saya izin share screen ya biar teman-teman jelas ya. Berarti Saya yang share lama bisa screen. diabaikan ya Pak Tejo. Abaikan, abaikan. Karena sudah lewat. Nah, kembali lagi ke Dapodik sini ya teman-teman ya. Tadi kan saya klik Rombel toh, Rombel ya, Rombel. Contoh ini, Pak, ini kelas desain grafisnya ini dapat bantuan PKK ya Pak, misalkan. Ini kan, klik di sini. Nah, tadi kan nama anggota Rombelnya sudah, ya. Kemudian instrukturnya yang ngajar sudah. Klik bantuan PD. Nah, ini loh teman-teman. Klik bantuan PD, teman-teman bisa tambah anggota. Nah, misalkan ini anggota ini ya. Nah, diklik. Atau semuanya ini PKK, Pak. Nah, silahkan. Jenis bantuannya apa? Nah, di sini ditulis program kecakapan kerja PKK. Ya, atau masuk yang unggulan, atau PKW, atau PKW yang unggulan. Silahkan pilih. Dan jangan lupa disimpan. Ya. Nah, jadi ini ya, kalau besar bantuannya disesuaikan ya. Besar bantuan misalkan, saya tidak hafal sih ya. Misalkan saja 3 juta misalkan ya. Nah, kayak gitu ya contoh ya. Nah, itu disesuaikan ya. Nah, disesuaikan. Dan jangan lupa disimpan. Kalau sudah diisi semua, jangan lupa disimpan. Nah, ini Bantuan untuk per orang ya Pak ya. ya per orang. Ya, jadi jenis programnya apa, nilainya berapa, pendamping. Nah, sekarang kan ini ada padanan toh. Ini juga bisa dimunculkan. Tapi kalau nggak ada, semuanya PKK saja, Pak. Nah, dari pendamping nggak ada, ya sudah nol. Ya. Nah, itu bisa dilengkapi bagi yang belum terlanjur. Yang sudah terlanjur, abaikan sudah. Kan sudah lewat. Oh, di Aceh itu ada Pak Syahril. Aktif seperti yang dikatakan Pak Ketum. Kalau ada Ya, masalah, dia juga akan membantu mengkomunikasikan. Pak Syahril itu pinter, ya. Backgroundnya juga komputer. Tapi kalau ya. ada hal yang mungkin Pak Syahril nggak bisa, dikomunikasikan ke saya juga. Nanti kan saya juga membantu juga, ya. Jadi Siap Pak tetap ya, Tejo. jangan kecewa kalau ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Bahwa Dapodik memang untuk kursus tidak langsung nyata seperti PAUD, PKBM yang Mm-mm. ditukar dengan sejumlah dana. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat teman-teman tadi yang sudah disampaikan Pak Heri terkait Dapodik. Gitu ya. Bahwa Dapodik sebetulnya sesungguhnya secara undang-undang juga kewajiban dari pimpinan lembaga untuk update Dapodik. Juga menjadi kewajiban dari dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat. Itu menjadi kewenangan, kewajiban untuk membina LKP ya, Lembaga Kursus Pelatihan Seluruh Indonesia. Intinya, kalau Ibu Bapak punya masalah, segeralah cari solusi permasalahannya apa gitu ya. Memang tidak semua bisa saya atasi, tidak semua bisa diatasi Pak Syahril, tidak semua bisa diatasi dinas setempat saja. Kadang perlu bantuan Pusdatin, tapi tetap dipacu aja supaya nanti bisa tetap terselesaikan atau solusinya bisa didapat. Itu aja. Tetap semangat teman-teman ya. Kita semester genap masih sampai 30 Juni. Jangan sampai lewat 30 Juni. Semoga semuanya update. Dikatakan update tatkala peserta didik sudah diisi dengan benar, rombelnya sudah dilengkapi, diisi dengan benar, dan diklik sinkron
Insya Allah sudah update. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tejo atas arahan dan closing statement-nya yang tentu semakin termotivasi lah kami semuanya ya. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan Pak Heri Sutanto adalah Kasubag TU, Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Vokasi Kemendikbudristek RI ya. Baik, silakan Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, 2 minggu yang lalu tepatnya kami menyusun SPBE yang terkait dengan menyusun EI. EI itu Enterprise Architecture. Sistem pemerintahan berbasis elektronik, atau SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu ya. Nah, di dalam SPBI itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Direktur, gitu ya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah lama juga sih, itu yang terkait dengan Dapodik, gitu Bapak Ibu. Kemudian 2 bulan yang lalu kami juga mengadakan pertemuan mengenai padanan anggaran dengan Dinas Kabupaten Kota. Terjadi lagi Bapak Ibu, permasalahan utama memang ya di Dapodik itu. Dari awal gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu tahu bahwa bagaikan sebuah rumah itu Dapodik itu suatu pondasinya. Gitu ya Bapak Ibu. Jika pondasi ininya tidak kuat, maka program apapun nanti yang akan diletakkan oleh kementerian itu juga menjadi tidak kuat gitu Bapak Ibu. Ya, menjadi tidak kuat. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sadari semua. Apanya yang tidak kuat? Ya semuanya, dari mulai mungkin tiangnya, dari mulai mungkin gentingnya, dari mulai mungkin temboknya, dari mungkin mulai pasaknya, semuanya tidak akan kuat. Sama dengan program di Direktorat Kursus dan Pelatihan. Ya, artinya program-program yang kita susun nanti, mohon maaf ini, akhirnya tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, gitu ya. Eh, tidak tidak tepat biayanya gitu ya, tidak tepat ukurannya gitu ya, semua menjadi menjadi tidak atau kurang tepat gitu. Contoh saja ini Bapak Ibu, teman-teman di Balai Besar Pengembangan Pendidikan Vokasi itu kan mempunyai tugas untuk melakukan upskilling dan reskilling gitu ya. Ini contoh aja yang paling. Pada saat kami pertemuan di akhir tahun kemarin dengan teman-teman di balai, mereka tuh mengeluhkan kepada kami seperti ini, Pak Heri, kami itu preferensi kami untuk melatih atau mengupskilling atau reskilling instruktur itu adalah Dapodik. Tetapi banyak Dapodiknya di kursus itu yang kosong tenaga pendidiknya. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Pak Heri, kalau toh pun ada, gitu, saya menghubungi LKP itu tuh nomor HP-nya itu sudah tidak aktif. Nah, ini sebenarnya yang rugi siapa, Pak? Yang rugi ya Bapak Ibu sendiri kan. Kalau kami kan pelaksana, kami ruginya di mana? Kami kalau di kementerian ya ruginya ya program-program kami tidak bisa nyampe dengan baik gitu ya Bapak Ibu. Tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Karena apa? Misalkan program PKK-PKW. Kalau instrukturnya tidak dilatih dengan baik, tentunya program itu kan tidak akan terdeliver dengan baik kepada peserta didik kan gitu Bapak Ibu. Nah, itu yang menjadi kesulitan teman-teman yang ada di balai sampai detik ini masih itu. Sampai detik ini masih. Itu contoh kecil aja. Yang rugi yang besar itu di Bapak Ibu sebenarnya. Karena Bapak Ibu selama ini kan nuntut kepada kami. Nah ini loh, antara tuntutan, hak dan kewajiban itu yang tidak berimbang itu buntutnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nuntut, Pak Heri tolong dong tenaga pendidik kami
ditingkatkan, dilatih gitu ya. Bersertifikat kompetensi gitu kan, ibaratnya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu juga tidak bisa memberikan data kepada kami gitu. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir bahwa kami itu dukun yang tahu jumlah pendidik Bapak Ibu berapa, jenis keterampilannya apa, dapat sertifikat level berapa. Coba Bapak Ibu bayangkan gitu ya. Kalau Bapak Ibu di posisi saya dan Balai, itu gimana Bu? Cara kami mengetahui gimana Pak? Coba Bapak Ibu bayangkan gitu. Akhirnya apa? Kuota untuk LKP itu menjadi kecil dan diserahkan kepada SMK. Karena diteleponin pada nggak bisa. Akhirnya ya misalkan kuotanya 50, ya udahlah dikurangi lah, yang bisa dihubungin cuma 21 gitu. Yang lainnya diserahkan kepada SMK. Nah, nanti Bapak nuntut kepada kami lagi. Mana sih Pak pelatihan untuk instruktur kami gitu. Kok nggak pernah ada Pak Heri? Pemerintah nggak perhatian pada kami gitu. Misalkan seperti itu. Itu contoh kasus yang sekarang terjadi Bapak Ibu. Kasus yang kedua adalah pada saat Bu Direktur menanyakan berapa jumlah LKP se-Indonesia, saya bilang yang terdaftar 17 ribuan. Yang sudah melakukan updating data 11.000. Tetapi data yang sekarang lengkap itu ada sekitar 3.700. Nah, 3.700 itulah yang sekarang digunakan oleh pojaknya Pak Henry untuk melakukan penilaian kinerja lembaga atau PKLKP gitu Bapak Ibu. Penilaian kinerja lembaga sebagai pengganti dari akreditasi. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi jangan salahkan kami jika Bapak Ibu yang tidak lengkap itu tidak bisa kami lakukan PK. Nanti protes kepada kami. Pak Heri, kami nunggu PK nggak dinilai-nilai kinerjanya gitu kan ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu, kami lagi yang disalahkan. Sementara Bapak Ibu nuntut, tetapi Bapak Ibu tidak pernah mengoreksi diri. Kenapa ya Direktorat tuh kok tidak mengundang kami? Apa ya kesalahannya? Kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu minta tolong nih Bapak Ibu. Oke, ayo sekarang kita kerjasama. Bapak Ibu memberikan kami data yang lengkap lah. Biar supaya kami itu punya gambaran. Oh, di Aceh itu sekarang ya. Sekarang di Aceh itu posisinya itu seperti apa sih LKP-LKP-nya? Oh, ternyata yang di legenda cuma sekian. Oh, ada sekian loh yang belum di legendanya. Jenis keterampilannya apa saja sih? Oh, ini. Oh, instruktur. Kalau kami merekap, berapa sih jumlah instruktur yang sudah punya sertifikat kompetensi? Oh, jumlahnya sekian. Yang belum di mana saja? Oh, ini. Levelnya berapa? Oh, levelnya level 3. Oh, oke. Kalau kami punya pelatihan level 4, mungkin bisa kita undang. Oh, levelnya level 2. Oh, kami kalau skema pelatihannya level 3, yang 2 kita undang. Gitu loh, Bapak Ibu. Tidak salah kami mengundangnya. Gitu loh. Jadi kelengkapan data Bapak Ibu itu tentunya akan berpengaruh pada program kami. Gitu loh Bu. Program-program yang dikeluarkan oleh pemerintahan, semuanya untuk apa ya? Untuk Bapak Ibu sekalian semua kan? Juga kan untuk kemajuan LKP dalam melayani masyarakat yang ujung-ujungnya nanti bisa memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat kita. Dan Bapak juga punya keuntungan. Kalau kalau misalkan LKP Bapak Ibu itu dapodiknya baik, tentunya ya akan menghasilkan data yang baik. Kan gitu ya Bapak Ibu. Itu. Lah, saat menyusun SPBI ini banyak hal Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, mau tidak mau, di tahun ini saya akan menampilkan data yang seburuk apapun di dalam website kami. Gitu Bapak Ibu. Saya tidak akan menyembunyikan lagi. Selama ini saya sembunyikan, tidak kami tampilkan dapodiknya. Karena kami masih menghormati Bapak Ibu yang tidak lengkap datanya. Tetapi sekarang di dalam website kursus.kemdikbud.go.id saya minta tahun ini data LKP nasional per provinsi, per kabupaten, per jenis keterampilan gitu ya, tampilkan semuanya. Nanti Bapak Ibu akan mengoreksi, dinas kabupaten kota juga akan mengoreksi, oh dataku masih kosong loh. Kenapa ya ini? Padahal saya sudah melakukan entrian nih. Oh, belum di-verval sama dinas kabupaten kota. Oh, belum lah. Nanti Bapak Ibu akan tahu masalahnya. Gitu. Jadi nanti yang datanya mohon maaf nih Bapak Ibu ya, mohon maaf beribu-ribu maaf.
yang datanya nggak lengkap, Bapak Ibu nanti jadi akan malu sendiri. Oh iya ya, dataku kok tidak lengkap ya. Si A datanya lengkap ya. Kalau protes pada kami, Pak Heri kenapa LKP itu dinilai kinerja lembaganya? Padahal kan bagusan saya, duluan saya berdirinya. Kenapa dia yang dinilai? Ternyata setelah ada podiknya, oh iya dataku nggak lengkap gitu. Nah, nanti akan kami apa di tahun ini. Pokoknya saya akan memperlakukan Bapak Ibu untuk melihat, untuk sering-sering mengevaluasi data apa sih kami yang kurang lengkap. Nah, nanti kalau setelah itu, Bapak Ibu jika ada masalah di kendala di lapangan akan mencari solusinya, kan gitu. Ada kami di pusat, ada forum, ada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, permasalahannya di mana nih? Satu, kalau Bapak Ibu tidak bisa melakukan entry data, Bapak Ibu lapornya ke forum, gitu. Di mana forumnya adalah di sini ada Pak Untung, ada Pak Andi, gitu ya. Itu yang akan menjadi duta Dapodik di tingkat nasional sudah kami tunjuk, gitu ya. Bapak Ibu dicatat nomornya, minta kepada Pak Untung nih, Pak Untung tuh sudah sangat sukarela memberikan materinya ya Pak Untung, terima kasih banyak nih sama Pak Andi yang sudah luar biasa mensupport Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak insaf-insaf gitu ya, ya sudah Bapak Ibu akan kami tinggal. Kami hanya akan melakukan ya menertibkan ya yang mau ditertibkan. Kalau yang tidak mau ya kami tinggal. Gitu saja kan simpel kan sebenarnya. Itu ya. Kalau mau kami bina, Dinas Kabupaten bina gitu ya kami ikutkan. Tapi kalau nggak mau ya kami tinggal gitu. Ya mohon maaf saja gitu. Nah, terkait dengan ini itu satu di SPBE saya di sistem pembayaran besar elektronik itu adalah satu hari saya bilang ke staf saya Hari tolong Dapodik besok dibuat rekapitulasinya ditampilkan yang gede di website Dapodik atau data LKP se-Indonesia. Nanti kayak dulu hari yang pernah saya buat ada nasional tuh mana saja, per provinsi mana saja, per kabupaten mana saja. Yang kedua kebijakan saya Bapak Ibu mulai tahun depan itu semua bantuan pemerintah dilingkan dengan bumpernya. Jadi Bapak Ibu tidak melakukan entry data lagi. Artinya Bapak Ibu tidak melakukan entrian seperti sekarang di PKK-PKW misalkan Bapak Ibu melakukan entry data data sarana prasarana, data data pendidiknya di entry. Tidak. Nanti mulai tahun depan PKK-PKW akan kami linkkan dengan Dapodik sehingga sarananya akan mengambil dari Dapodik. Nah, kalau Dapodiknya nggak nongol, sarana prasarananya, silahkan dicari kenapa nggak nongol. Instrukturnya nggak nongol, silahkan dicari. Artinya, kalau data Bapak Ibu tidak ada instrukturnya, tidak ada sarananya, saya pastikan bahwa Bapak Ibu tidak akan pernah lolos untuk mendapatkan PKK-PKW. Itu ya Bapak Ibu. Saya pastikan tidak pernah lolos, meskipun saya tahu saya kenal baik dengan LKP-nya. Misalkan LKP-nya Pak Untung di Citra Komputer gitu. Saya sudah tahu LKP-nya Pak Untung, tetapi kalau datanya Pak Untung tidak lengkap, misalkan gitu ya. Sebagai contoh aja, atau LKP Duta Karya punya Pak Zul. Meskipun saya kenal Pak Zul, saya tahu Pak Zul LKP-nya, Pak Untung LKP-nya kayak apa, saya paham betul. Tetapi kalau Dapodiknya tidak lengkap, ya mohon maaf saya harus mengatakan say goodbye untuk PKK-PKW. Karena apa? Karena tim penilai atau pereview itu akan menilai berdasarkan apa yang beliau lihat di desk evaluation. Gitu Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Mohon maaf nih Bapak Ibu, saya harus melakukan ini. Karena apa? Karena data Dapodik kita nggak bergerak-gerak terus. Gitu loh. Reward and punishment akan saya berikan di tahun depan. Dan Bu Direktur sudah setuju. Ini tahun baru Renstra. 5 tahun sudah kami menunggu perkembangan tidak ada. Berarti harus ada satu kebijakan baru yang kami lakukan untuk mencambuk Bapak Ibu. Untuk menyadarkan Bapak Ibu bahwa data Bapak Ibu itu penting. Jadi kalau suatu saat Bapak Ibu mengirim misalkan nih udah ngentri. Kok dataku kok saya tarik dari Dapodik kok nggak bisa-bisa ya misalkan nih. Bapak Ibu ini sarana diklik link set ke Dapodik kok kosong ya saya sudah ngentri gitu kan kenapa ya nah ini pasti Bapak Ibu akan segera mencari solusinya nah pasti Bapak Ibu akan mulai blingsatan sana sini gitu
Pak Untung, ini kok saya sudah ngentri tapi kok nggak keluar ya, gitu. Oh, berarti itu belum diverval sama kabupaten kota. Nah, mulailah Bapak Ibu akan datang ke kabupaten kota untuk melakukan verval. Sehingga nanti semua akan bergerak. Tidak hanya Bapak Ibu, dinas kabupaten kota yang selama ini tidur juga akan bergerak, gitu kan ya. Yang selama ini dinas kabupaten kota tidak paham bahwa LKP itu menjadi tanggung jawabnya. Lah, itu baru. Nah, kalau Bapak Ibu, nanti urusannya yang pertama adalah kalau masalah entrian, nanti saya serahkan ke forum LKP. Tapi kalau urusan verbal, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak di verbal, ya, itu Bapak Ibu dorong ke dinas kabupaten kota untuk, kalau Bapak Ibu tetap, misalkan dinas kabupaten kota nggak paham gitu ya, misalkan nih, Mbak Eri, dinas kabupaten nggak mau verbal karena bukan tanggung jawabnya. Nah, nanti saya akan laporkan kepada kami, data di Pak Untung, laporkan kepada kami akan melakukan pembinaan melalui Zoom. Gitu. Jadi semua ada stratanya. Tidak semuanya harus dilakukan, harus Ibu lapor, Bapak Ibu lapor ke direktorat, tidak. Jadi kalau sudah urusannya sudah tingkat nasional, ya kami akan jalan. Tapi kalau masih diselesaikan di forum, ya silahkan selesaikan di forum gitu ya Bu. Minimumkan WA saya dan teman-teman di pusat. Bukan kami tidak mau silaturahmi, tetapi pekerjaan kami banyak. Jadi kalau Bapak Ibu bisa diselesaikan secara ada di keluarga forum LKP, ya selesaikanlah di situ. Tapi kalau tidak bisa, baru lapor kepada kami, gitu ya. Gitu. Jadi laporan Bapak Ibu akan kami rekap. Saya akan berhubungan dengan Pak Untung dan Pak Zul. Kalau Pak Untung dan Pak Zul belum lapor, berarti kami tidak akan menerima laporan dari Bapak Ibu atau tidak mengindahkan laporan Bapak Ibu. Jadi silahkan, kami akan misalkan ini Pak Heri, Pak Untung sama Pak Zul melapor pada saya, Pak Heri, untuk LKP di kabupaten ini, gitu, kami terkendala dengan verbal, gitu ya. Nah, baru kami akan lapor ke Sesdijen, kami akan lakukan pembinaan melalui Zoom, gitu ya Bapak Ibu. Kami di direktorat akan melakukan pembinaan mengenai tugas dan fungsi dinas kabupaten kota. Nanti Sesdijen akan mengatasi permasalahan yang terkait dengan verbal yang terbaru. Dapodik dari teman-teman dari Pusdatin nanti akan memberikan kebijakan seputar Pusdatin. Dan materi itu saja yang kita berikan selama setengah hari. Itu saya kira sudah cukup buat mereka untuk memahami itu. Itu Bapak Ibu. Jadi saya mulai bergerak dari kebutuhan. Karena kalau teman-teman tidak butuh, orang Indonesia itu ajinya aji mumpung dan kepepet. Kalau tidak kepepet, Bapak Ibu tidak akan gerak, tidak akan sadar. Semuanya elemennya, gitu. Nah, dengan kayak gini nanti semua elemen akan bergerak. Ya, paling tidak target saya adalah para penerima PKK-PKW itu data dapodiknya lengkap dan mereka sudah tahu permasalahannya apa, kendalanya apa, dan sudah teratasi sehingga tidak akan menjadi kendala apapun gitu. Sama aja kayak gini nih Pak Tejo, sudah capek-capek ngomong gitu ya, sudah capek-capek memberikan arahan. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak bergerak bersama-sama, ya tidak mau mengentri gitu ya, alah udahlah wong saya nggak butuh kok gitu. Ya udah nggak apa-apa Bapak Ibu gitu ya. Nggak masalah gitu. Tapi jangan harap di saat Bapak Ibu butuh nanti mengharapkan cepat dari kami, nggak bisa. Kami ada waktu, ada proses gitu. Gitu Bapak Ibu, lebih baik sedia payung sebelum hujan, gitu kan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu begitu hujan, harus nyari payungnya dulu, nggak ada harus beli dulu. Harus beli dulu nanti lihat manual atau SOP-nya bagaimana cara membuka payungnya, karena payung sekarang itu baru-baru, modelnya beda-beda, gitu kan. Itu membutuhkan waktu yang lama, Bapak Ibu. Akan lebih baik jika Bapak Ibu sudah tahu bagaimana SOP jika hujan turun, payungnya sudah tersedia, sehingga tinggal membuka saja, gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, kebijakan yang ketiga, tahun depan untuk PKK-PKW itu ada apa ya? Ada top down, ada yang bottom up. Itu Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang berkinerja A, ya, itu otomatis kita akan memberikan bantuan secara top down. Saya harapan seperti itu. Itu harapan saya dari dulu. Sebenarnya 2024 ini mau dijalankan, tetapi karena ada perubahan pimpinan, jadi saya harus menginfokan kepada pimpinan yang baru. Top down itu artinya kita tunjuk langsung karena kinerja yang bagus. Gitu. Karena Bapak Ibu sudah
berupaya, bersusah payah menyiapkan semuanya yang terkait dengan kinerja Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu dapat nilai A, maka yang A itu nanti akan kami berikan privilege, yaitu mendapatkan bantuan PKK-PKW sesuai dengan kuota kapasitas yang dipunyai Bapak Ibu semuanya. Caranya bagaimana? Bagi yang top down di awal Januari nanti, LKP-LKP ini bisa langsung mengentry lewat Dapodik. Lewat aplikasi e-bumper yang terkoneksi dengan Dapodik, gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, nanti aplikasi e-bumper itu digunakan untuk menyeleksi lembaganya. Setelah itu Bapak Ibu, untuk masyarakat umum itu kami akan gunakan platform yang lama sudah kami susun, yaitu Ayo Kursus. Jadi Ayo Kursus itu akan kami aktifkan kembali karena di dalam SPBE itu yang diakui oleh SPBE adalah Ayo Kursus. PKK-PKW aplikasi itu tidak diakui sebagai aplikasi publish. Yang diakui adalah Ayo Kursus. Makanya nanti semua aplikasi itu bermuaranya di Ayo Kursus. Jadi aplikasi e-bumper sebagai back-end-nya kami. Itu sebagai dapur kami untuk melihat. Misalkan sudah top down pun harus kami lihat kembali Bapak Ibu. Oh, ternyata mereka mintanya itu 40 toh. Oh, sarananya oke kok 40. Oh, instrukturnya sudah oke juga gitu kan. Tapi mereka pasti dapat gitu. Dan LKP yang A ini harus membuktikan bahwa kinerja A itu ya proposalnya pasti bagus lah. Jangan sampai kinerja A mentang-mentang top down proposalnya jelek. Tentunya ini akan kami koreksi nanti. Pak, tolong dilengkapi ini ya. Kalau saya bilang dilengkapi, artinya lembaga itu harusnya malu. Oh iya ya, masa saya LKP-nya A kok harus perlu dilengkapi ini. Nah, itu tanggung jawab Bapak Ibu semua. Nanti kalau sudah, misalkan yang A berapa? 80 misalkan, atau 120 lembaga. Nah, 120 lembaga ini nanti akan kami umumkan sebagai penerima. Nanti di Ayo Kursus akan kita umumkan daftar penerima daftar penerima PKK batch 1. Nanti ada daftarnya. LKPA di provinsi mana, kabupaten mana, jenis keterampilannya apa, daya tampungnya apa. Lalu di situ ada klik daftar. Jadi semua peserta didik yang Bapak Ibu rekrut atau semua peserta didik umum, mau siapapun, itu nanti silahkan mendaftarnya melalui link itu. Jadi Bapak Ibu pada saat mengajukan proposal, itu kita tidak minta untuk mengisi daftar peserta didik gitu Bapak Ibu. Karena keluhan Bapak Ibu selama ini adalah bahwa sudah mengentri, ternyata banyak perubahan, anak didiknya udah pada kabur. Nah, sekarang tidak. Ya, alurnya kayak gitu nanti sudah saya susun. Jadi silakan Bapak Ibu, nanti semua peserta didik akan kami silakan nanti sehingga sosial media Bapak Ibu itu akan jalan, kami juga jalan, semua akan jalan gitu loh Bapak Ibu. Kita sama-sama, forum juga jalan. Jadi kita sama-sama untuk mensosialisasikan dan mempromosikan, mempublikasikan ini gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen yang mendaftarnya banyak, ya Bapak Ibu harus gencar untuk mempromosikan. Kalau kami ya hanya mempromosikan sebatas kami di nasional mempromosikan. Tapi kalau Bapak Ibu harus gencar. Ini adalah bukti, nanti akan menjadi bukti kinerja Bapak Ibu. Akan menjadi bukti eksistensi LKP Bapak Ibu. Yang LKP-nya dipilih yang paling besar jumlah pesertanya, itu pasti LKP yang favorit. Itu pasti. Sama kayak perguruan tinggi. Ya. Universitas yang dipilih dengan kuota terbanyak itu pasti favorit. Karena semua orang menginginkan itu. Nah, itu sebagai bahan evaluasi kami. Oh, ternyata jurusan hospitality itu peminatnya banyak banget. Oh, ternyata jurusan otomotif itu peminatnya banyak banget. Oh, ternyata jurusan las itu banyak banget. Oh, ternyata jurusan tata busana itu mulai berkurang. Lah, ini nanti akan menjadi evaluasi Bapak Ibu juga. Begitu Bapak Ibu daftar, kenapa ya jurusan yang paling ketat itu ada di hospitality. Berarti Bapak Ibu, oh ternyata perhotelan itu sekarang berkembang pesat ya. Kalau LKP saya nanti bertahan dengan jurusan ini, mungkin akan segera tutup ini.
Oh, jurusan tata kecantikan itu banyak banget. Sehingga yang jurusan hantaran atau rias pengantin yang mungkin nanti mulai berkurang gitu ya, dilihat dari didiknya akan mulai berpikir, saya akan buka jurusan baru yang terkait dengan tata kecantikan. Nah, nanti di situ kalau dia mau rias pengantin tinggal saya promosikan. Jadi secara lembaga akan terseleksi alam dengan sendirinya dan jenis keterampilannya yang favorit akan menjadi akan menjadi diketahui oleh kita semua. Itu loh Bapak Ibu. Jadi feedback itu akan terus kami lakukan di aplikasi sehingga Bapak Ibu nanti bisa melihat, oh jurusan barista sekarang lagi tren gitu misalkan. Ini kalau perguruan tinggi ya, di kedokteran itu loh keketatannya tuh 1:1. Jadi 100 orang itu hanya satu yang keterima gitu. Oh, di farmasi loh 1:1,8. Artinya 100 orang tuh 2 yang keterima. Berarti itu jurusan favorit. Jadi Bapak Ibu harus berpikir, oh ini yang diminati toh, ini peluangnya gede toh ini. Wah kalau gitu aku harus berencana nih, sebentar lagi kita akan membuka jurusan farmasi misalkan. Atau Bapak Ibu akan buka jurusan yang terkait dengan hospitality misalkan. Itu Bapak Ibu. Ya, itu gambaran di PKK-PKW. Kalau Bapak Ibu ingin melihat ini sudah saya warning dari sekarang, maka Bapak Ibu sekarang harus mulai nih segera melakukan aktivasi terhadap Dapodiknya. Kemudian Bapak Ibu, 1 minggu lalu atau minggu kemarin, minggu ini, mohon maaf, minggu ini Pak kemarin ya, minggu ini, hari Senin kami rapat, hari Selasa kemarin kami rapat dengan MSIB. MSIB ada program magang dan sertifikat studi independen bersertifikat. Memang SI itu studi independen bersertifikat itu memang tingkat capacity-nya itu mau dikurangi. Tetapi kami bilang untuk program-program tertentu itu akan kami usulkan Bapak Ibu ya. Kami akan melihat kembali seperti mungkin hospitality akan kami usulkan, digital marketing akan kami usulkan, kemudian animasi akan kami usulkan gitu ya. Apa yang ada di situ Bapak Ibu? Jadi nanti kami akan melihat LKP yang kinerjanya A. Jadi Bapak Ibu yang tidak A, mohon maaf saja Bapak Ibu tidak bisa. Atau mungkin LKP yang belum berkinerja tapi kami bagus, programnya bagus gitu ya. Itu kan kami usulkan dia untuk bisa menyelenggarakan program studi independen bersertifikat. Artinya apa? Mahasiswa itu bisa kursus di tempat Bapak Ibu gitu ya. Kursus di tempat Bapak Ibu dengan kurikulum yang sudah Bapak Ibu tetapkan gitu ya. Kemudian mahasiswa itu belajar di tempat Bapak Ibu selama kurang lebih 4-5 bulan dan harus ujian sertifikat kompetensi dan harus mendapatkan sertifikat kompetensi ya dengan per anak itu kurang lebih sekitar 6 juta. Itu akan membuat LKP Bapak Ibu menjadi lebih banyak lagi dan lebih ramai lagi. Tapi syaratnya Bapak Ibu harus kinerjanya A. Atau untuk memperoleh kinerja A, berarti Bapak Ibu harus dilakukan plan kinerja. Kalau dilakukan plan kerja, berarti Bapak Ibu Dapodiknya harus lengkap. Kalau enggak, kami enggak akan melakukan PK. Karena Dapodiknya Bapak Ibu enggak lengkap. Nah, itu nanti Bapak Ibu baru bangun semuanya, baru sadar. Soalnya selama ini Dapodik kita tidak memberikan impact kepada Bapak Ibu. Ngapain sih saya ngisi Dapodik? Untungnya apa sih saya? Untungnya apa sih saya? Gitu. Nah, contoh nih Bapak Ibu yang sekarang lagi demen di prakerja nih. Prakerja itu hanya sekitar 2.600, 1,2. Ini studi independen tuh ini 6 juta Bapak Ibu. Luring atau blended polanya, tidak daring ya. Luring atau blended prakteknya pasti dia luring bisa. Ya, tetapi teorinya bisa daring gitu. Bisa blended, bisa full luring gitu Bapak Ibu. Lah, ini nanti akan mampu menggalakkan programnya Bapak Ibu. Saya selalu akan berpikir bagaimana menciptakan program yang based on-nya Dapodik. Ya, dan itu akan memberikan impact kepada Bapak Ibu. Upskilling, reskilling kami bilang kepada nanti kepada Bali di tahun 2025. Upskilling, reskilling itu akan kami fokuskan dulu kepada penerima PKK-PKW. Jadi mohon maaf di tahun 2025 nanti adalah upskilling, reskilling bagi LKP yang belum pernah mengincipi PKK-PKW itu nanti akan menjadi prioritas kami yang kedua. Yang kami prioritaskan adalah LKP yang mendapatkan PKK-PKW. Harapannya apa? Kalau sudah di upskilling dari skilling, itu LKP itu bisa melaksanakan program PKK-PKW dengan baik.
Nah, saya akan membuat kebijakan, ya. Kami akan membuat kebijakan yang selalu orientasinya pada dapodik. Sehingga Bapak Ibu harus mulai menggeliat, ya. Kalau saya udah ngentri, ini kenapa ya kok tidak tampil-tampil dapodik saya? Oh, belum diverifikasi dapodik, pasti Bapak Ibu akan mengejar itu supaya nanti bisa ikut PKK PKW, bisa di upskilling, reskilling, bisa ikut program khusus daring, bisa ikut apapun, ya. MSIB misalkan nanti kalau sudah oke gitu. Lah hari Senin nanti kami akan melakukan apa? Akan melakukan yang terkait dengan validasi lembaga-lembaga mana dan jenis keterampilan apa gitu ya, yang kira-kira akan kami coba dulu di di batch 7 MSIB ini untuk Bapak Ibu semua. Nanti kalau bagus kami akan coba tawarkan lagi. Gitu kayak program magang kita hanya minta 200, yang daftar 40.000 Bapak Ibu. Lah, nanti kalau Bapak Ibu ternyata kita menetapkan 50 lembaga atau 100 lembaga yang daftar itu 80.000, artinya itu pembuktian juga kepada kursus bahwa kursus ini masih diminati banyak oleh masyarakat gitu, oleh mahasiswa terutama. Perannya penting gitu. Sehingga saya bisa bergening anggaran lagi untuk program-program buat LKP Bapak Ibu semua bisa menjadi lebih maju dan ramai gitu. Kalau selama ini Bapak Ibu habis pandemi sepi, nanti kalau dapat MSIB, LKP kan jadi ramai. Oh, mahasiswa itu kok pada ini ya, pada kursus itu ya, berarti LKP-nya bagus dong. Nah, akhirnya masyarakat mungkin nanti akan menjadi pilihan. Jadi kami dengan Bu Direktur ingin LKP bukan menjadi bukan menjadi penambah pelengkap pendidikan formal, tidak. Tetapi LKP itu betul setara dengan SMK, setara dengan Politeknik. Bahwa itu bukan menjadi alternatif, itu menjadi menjadi sama kebutuhannya di masyarakat. Oh, kalau saya dilulus SMA atau SMK, kemudian tidak bisa belajar perguruan tinggi, saya harus ke kursus supaya saya bisa bekerja gitu loh Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu, itu kebijakan kami ke depan sehingga Bapak Ibu punya gambaran gitu ya, apa yang kami lakukan, sehingga saya tidak salah kalau bikin kebijakan karena Dapodikduk sudah kita teriakkan berkali-kali dan forum juga sudah jalan berkali-kali. Gitu nggih. Mohon ini jadi warning. Jadi kalau nanti masyarakat pada protes kenapa nggak diinformasikan, salah. Kami sudah menginformasikan ini sudah bertahun-tahun. Tetapi Bapak Ibu saja yang tidak mau gerak, gitu nggih. Nah, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya gitu ya, yang sudah ikut kegiatan ini, dan harapan kami nanti dapurnya bisa lengkap dan bisa lancar, itu yang kami harapkan. Terima kasih Pak Zul, terima kasih Pak Untuk. Terima kasih Bapak Ibu semua ya, mohon maaf jika mungkin ada perkataan saya di bulan Ramadan ini yang kurang berkenan, tetapi itu tidak ada niatan dari saya, tetapi hanyalah maksud hati saya yang baik untuk maju Bapak Ibu, untuk buat kebijakan yang lebih terarah, lebih tepat sasaran gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan, kita sangat bersyukur ya Pak Heri dapat berhadir hari ini, memberi semangat dan motivasi kepada kita semua untuk segera melengkapi Dapodik kita, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban agar upscaling itu dapat dilakukan, agar arah bantuan dan program juga menjadi lebih terarah, sehingga LKP dan peserta LKP kita dapat merasakan manfaat dengan maksimal. Jadi ayo Bapak Ibu semangat menyempurnakan Dapodik. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.